Bab 177, 300.000 poin atribut. Lengan tetua keluarga Wu terputus. Sang leluhur telah berhadapan dengan binatang iblis, membuat tindakan Gu Changge semakin mudah. Dengan pikirannya, dia memanggil menara kecil. Dalam sekejap, menara kecil muncul dan menghilang. Ia kembali ke telapak tangannya seperti saat ditinggalkan. Namun, ketiga hati binatang iblis itu langsung meledak. Pada saat yang sama, Suan Huangqi yang pekat mengalir deras dalam tubuh binatang iblis, membuat mereka tampak sangat mematikan. Dalam benaknya, tiga suara perintah berbunyi berurutan. Tuan rumah telah membunuh binatang iblis alam tak terbatas tingkat ke-7, diberi hadiah poin atribut, 100.000. Tuan rumah telah membunuh binatang iblis alam tak terbatas tingkat ke-7, diberi hadiah poin atribut, 100.000. Tuan rumah telah membunuh binatang iblis alam tak terbatas tingkat ke-7, diberi hadiah poin atribut, 100.000. Seketika itu juga, itu merupakan perolehan 300.000 poin atribut. Itu benar-benar membuatnya merasakan sensasi kekayaan yang tiba-tiba. Dan menara Suan Huang di tangannya, berputar sedikit, bahkan mengubah darah esensi binatang iblis menjadi 3 benang merah, terus-menerus menyerap dan memelihara dirinya sendiri. Benar-benar harta karun tertinggi kelas surgawi. Bahkan mampu memelihara dari darah esensi, tes-tes. Menyaksikan hal itu, sang leluhur memandang menara kecil dengan sedikit rasa iri. Dia telah menyelimuti pengadilan dalam dengan indera ketuhanannya saat kembali ke keluarga Gu, dan telah mengetahui tentang kejadian terkini. Meskipun dia tidak bertanya secara khusus tentang Guzan, dia juga telah mendengar tentang teknik kultivasi tertinggi tingkat surgawi dan harta karun tertinggi tingkat surgawi. Kamu benar-benar tidak tinggal diam sedetik pun. Kejutan yang kau berikan pada orang tua ini tidak pernah berhenti. Melihat pihak lain menatapnya, Gu Haitang tidak dapat menahan perasaan emosional. Keluarga Gu memiliki sejarah ribuan tahun, dan setidaknya 5 raja sejati telah muncul darinya. Akan tetapi termasuk dirinya sendiri, dan bahkan Raja Sejati Penyatuan Bulan di dalam peti mati hitam, mereka hanya memahami teknik kultivasi tingkat surgawi bawah dari batu warisan, tidak pernah mengungkap misteri di dalamnya. Dia sendiri baru saja meninggalkan keluarga, dan pemuda ini meledakkan batu warisan, mengambil harta karun yang tersembunyi di dalamnya, dan bahkan memperoleh warisan teknik kultivasi tertinggi tingkat surgawi. Perasaan ini, tentu saja, sangat tidak mengenakan. Ternyata selama bertahun-tahun, keluarga Gu menjaga harta karun ini, dan tidak seorang pun menemukannya. Hanya keberuntungan belaka, Gu Changge membiarkan menara kecil menyerap darah esensi binatang iblis, cahaya ilahinya berkedip-kedip, lalu memasukkannya kembali ke laut Qi-nya. Ucapnya dengan rendah hati kepada sang leluhur sambil memberi hormat dengan tangan tertangkup. Keberuntungan. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang pernah seberuntung itu untuk mendapatkan kesempatan sebesar itu. Kamu terlalu rendah hati. Gu Haitang melambaikan tangannya. Namun, yang lebih membuatnya khawatir adalah apakah Gu Changge telah memperoleh asal-usul dari binatang iblis. Meskipun dia berkonsentrasi penuh pada segalanya, dia juga tidak menyadari adanya fluktuasi yang tidak biasa. Dia hanya bisa bertanya, apakah kamu memperoleh asal kehidupan untuk memurnikan ramuan? Gu Changge mengangguk dengan tegas, cukup untuk memurnikan beberapa eliksir. Saat dia berbicara, dia diam-diam berpikir untuk menukarnya dengan eliksir. Ditukar dengan 1 pil tulang akar kelas 4+1, sekarang ditempatkan di ruang sistem. Total poin atribut yang dikonsumsi, 20.000. Poin atribut host yang tersisa, 290.500. Melihat angka yang panjang itu, Gu Changge merasa sangat bahagia. Mustahil untuk menghabiskan semuanya. Sang leluhur sendiri sudah memiliki tubuh roh yang diperoleh dengan nilai tulang akar lebih dari 100, pil tulang akar kelas 3 akan mengurangi efeknya hingga 100 kali lipat dan hampir tidak berguna baginya. Jadi dia langsung menukarkannya dengan eliksir kelas 4. Akan tetapi, agar tidak tampak terlalu menantang surga, dia tidak menukar terlalu banyak sekaligus. Setelah bertukar, dia mengangkat tangannya dan memanggil teratai emas kelas 12, yang memungkinkannya memancarkan irama Tao emas samar. Kemudian, dia langsung mengambil eliksir dari ruang sistem dan meletakkannya di teratai emas. Tampaknya teratai emas memancarkan ritme Tao emas yang menyatu menjadi ramuan. Leluhur keluarga Gu menyaksikan adegan ini dengan saksama. Ketika melihatnya lagi, dia tetap tidak dapat menemukan petunjuk apapun,
sama sekali tidak dapat memahami bagaimana hal itu dilakukan. Tetapi eliksir benar-benar terbentuk, tidak menyisakan ruang untuk keraguannya. Tiga binatang iblis alam tak terbatas hanya menghasilkan satu eliksir. Ketika menatap ramuan itu, meskipun memancarkan kekuatan obat yang kuat, cukup untuk meningkatkan tulang akarnya, leluhur keluarga Gu masih mengerutkan kening. Dilihat dari kecepatan ini, dia harus menangkap beberapa ratus binatang iblis kelas 7, di mana dia bisa menemukan begitu banyak untuk ditangkap. Bukan itu masalahnya. The Origin juga butuh waktu untuk disempurnakan. Asal kehidupan yang baru saja diperoleh dapat memurnikan sekitar 10 eliksir dengan kualitas ini. Gu Changge buru-buru menjelaskan. 300.000 poin atribut, jika dipertukarkan, akan menghasilkan 15 ramuan kelas 4. Akan tetapi, meskipun dia menerima sejumlah uang suap untuk dirinya sendiri, 10 eliksir sudahlah sangat luar biasa. Mendengar hal itu mata sang leluhur pun berbinar-binar. Bagus sekali. Sangat luar biasa. Awalnya ia mengira hanya satu eliksir yang dapat dipadatkan, tetapi tanpa diduga, ia dapat menghasilkan 10 eliksir berkualitas seperti itu. Dengan perhitungan ini, beberapa lusin binatang iblis kelas 7, atau menambahkan beberapa raja iblis kelas 8, sudah cukup baginya untuk mengandalkan eliksir untuk mencapai tubuh Dao yang diperoleh. Bahkan jika tidak mencapai tubuh Dao yang diperoleh, itu dapat ditingkatkan ke puncak tubuh spiritual. Menerobos ke alam penyatuan bulan tidak akan lagi menjadi langkah yang sulit. Gu Changge tidak ragu-ragu dan menyerahkan ramuan itu kepada leluhur. Sisa ramuan itu akan kubawa ke leluhur nanti. Leluhur itu mengambil eliksir itu, menatap juniornya dengan mata penuh kelegaan dan mengangguk sambil tersenyum ramah, simpan saja apa yang kau butuhkan untuk dirimu sendiri, tak perlu memberikan semuanya pada orang tua ini. Kita bagi dua, setiap kali origin didapatkan, orang tua ini mengambil setengahnya, dan kau menggunakan setengahnya lagi untuk meningkatkan kemampuanmu. Mendengar leluhur berkata demikian, Gu Changge tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya, merasa sedikit bersalah. Sama sekali tidak pantas, lagi pula, aku tidak berkontribusi banyak, dia mulai, mencoba menolak dengan rendah hati. Namun sang leluhur hanya mengangkat tangannya dan dengan tegas menyela, disitulah letak kesalahanmu, ini bukan masalah apakah kamu sudah berusaha atau belum. Ini masalah bakatmu tanpamu, belum lagi binatang iblis kelas 7, bahkan jika aku memburu Raja Iblis transformasi kelas 9, apa gunanya? Mengambil setengahnya saja sudah merupakan keuntungan yang sangat besar, tidak berlebihan jika disebut sebagai keberuntungan yang tidak ada bandingannya. Lagi pula, kamu adalah masa depan keluarga Gu. Kami, makhluk tua, hanya menikmati cahayamu. Gu Haitang mendesah dalam-dalam, rasa puasnya terhadap junior di depannya bertambah setiap kali dia menatapnya. Melihat bahwa dia masih ingin mengatakan sesuatu, Gu Haitang bahkan lebih tegas dalam mengambil keputusan, tidak perlu bicara lagi, sudah diputuskan, keluarga mengambil 50%, dan kamu sendiri mengambil 50%. Orang tua itu sekarang akan menggunakan bagian keluarga terlebih dahulu, anggap saja itu keegoisan saya. Dengan leluhur yang berbicara sampai titik ini, Gu Changge tentu saja tidak dapat berkata banyak lagi. Jika leluhur dapat menembus satu tingkat lagi, itu akan menjadi keuntungan luar biasa bagi keluarga Gu. Bahkan dinamika kekuatan saat ini di domain utara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seorang leluhur dari alam raja sejati, yang umurnya tidak pendek dan mampu bertindak bebas, dapat sepenuhnya mendominasi wilayah utara. Bahkan di negara bagian tengah, tidak banyak yang berani memprovokasi. Sedangkan untuk keluarga lainnya, tidak ada yang mendesak, cepat atau lambat akan ada kesempatan. Gu Haitang tidak terburu-buru menghabiskan ramuan itu, tetapi dengan santai menangani mayat tiga binatang iblis alam tak terbatas dengan energi spiritualnya, dan memberikan bagian-bagian yang berharga itu kepada Gu Changge. Kemudian, dia melanjutkan, lagi pula, aku punya permintaan yang tidak pantas kepadamu. Silakan bicara, leluhur. Gu Changge menerima tiga inti dalam dan bagian-bagian berharga ke dalam cincin luar angkasa dan kemudian dengan hormat menjawab dengan memberi hormat dengan tangan terkepal. Jika sudah waktunya, bolehkah aku juga mendapatkan salinan teknik tingkat surgawi itu? Gu Haitang bertanya dengan agak malu. Dia adalah leluhur keluarga Gu,
Namun sekarang dia harus bertanya kepada seorang junior yang usianya jauh lebih muda untuk sebuah teknik kultivasi, dan itu bahkan merupakan salah satu teknik kultivasi yang diwarisi keluarga. Rasanya seolah-olah dia tidak bisa menahan wajahnya. Hanya itu, tidak masalah. Jika saatnya tiba, dari kelas rendah ke kelas atas, aku akan menyimpan salinan tambahan gulungan giok untuk leluhur, jawab Gu Changge sambil menyadari sesuatu, tanggapannya disertai dengan senyuman. Awalnya, teknik ini datang dari keluarganya, dia hanya memahami misterinya. Dia tidak saja akan membagi teknik lengkap ini dengan sang leluhur, tetapi juga dengan keluarganya, dia tidak berniat untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bahkan jika leluhur tidak bertanya, dia bisa memahaminya dari menara pengajaran keluarga. Kemungkinan besar, sang leluhur tidak tega kehilangan muka atau tidak ingin pergi ke pelataran dalam yang berisik dan menarik terlalu banyak perhatian. Ngomong-ngomong, bolehkah aku meminta leluhur untuk menguji teknik rahasia? Gu Changge tiba-tiba mengajukan permintaannya sendiri. Mendengar ini, sang leluhur menunjukkan minat dan mengangguk, yang menandakan tidak ada masalah. Tiba-tiba matanya terbuka karena tidak percaya. Menatap Gu Changge, dia dengan cemas meraih lengannya untuk memeriksa kondisinya. Itu hanya karena dia telah menyebutkan pengujian teknik rahasia sebelumnya, jika tidak, leluhur benar-benar tidak akan bisa duduk diam. Tulang akarmu. Di mata Gu Haitang, tubuh Dao yang diperoleh anak muda ini telah merosot dengan cepat, berubah menjadi tubuh roh yang diperoleh. Kemudian, ia jatuh-jatuh ke tingkat tubuh manusia biasa. Ini benar-benar membuatnya takut. Bakat yang berharga ini tidak boleh mengalami kemalangan apapun. Leluhur, apakah kau masih bisa merasakan tulang akar tubuh Dao yang kuperoleh? Melihat ini, Gu Changge sudah memiliki jawabannya, tetapi masih bertanya. Tidak bisa, aku tidak bisa merasakan sedikit pun. Di mataku, kau sekarang hanyalah manusia biasa, bahkan bakatmu pun biasa-biasa saja. Apakah ini teknik rahasia yang kamu sebutkan? Sang leluhur bertanya dengan heran. Melihatnya mengangguk, sang leluhur tak dapat menahan diri untuk melanjutkan, apakah teknik rahasia ini akan merusak fondasimu? Di matanya, tulang akar Gu Changge jelas-jelas memburuk. Jika merusak fondasi, maka teknik rahasia ini tidak boleh digunakan sama sekali. Seseorang tidak seharusnya menghancurkan dirinya sendiri hanya demi menyembunyikan sesuatu. Tidak akan. Teknik rahasia ini menggunakan jiwa ilahi untuk menyamarkan tulang akar, padahal kenyataannya semuanya tetap seperti aslinya. Itu hanya lapisan penyamaran tambahan. Karena leluhur tidak dapat mengetahuinya, tampaknya efek dari teknik rahasia ini cukup memuaskan. Untungnya, Gu Changge menjelaskan prinsip teknik rahasia, sehingga benar-benar meyakinkan leluhur. Tidak heran kau mampu memahami teknik warisan sejati dari batu pengajaran. Dengan pemahaman dan bakatmu, aku khawatir bahkan tanpa teknik, kau dapat dengan mudah menciptakan teknikmu sendiri. Setelah hening sejenak, sang leluhur berbicara dengan ekspresi yang rumit. Leluhur terlalu menyanjungku. Gu Changge menanggapi pujian itu dengan rendah hati sambil tersenyum. Meskipun demikian, ia merasa bahwa menciptakan tekniknya sendiri mungkin tidak begitu sulit. Mungkin patut dicoba jika ada kesempatan. Jika tidak ada instruksi lain dari leluhur, saya akan pergi. Melihat leluhur tidak punya hal lain lagi yang perlu ditambahkan, dan telah mencapai semua tujuannya, Gu Changge membungkuk dan bersiap untuk berangkat. Dia akan menukarkan beberapa eliksir lagi setelah beberapa hari dan memberikannya kepada leluhur. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untukmu. Gu Haitang tiba-tiba angkat bicara, mengeluarkan lengannya dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke tanah. Apa ini? Gu Changge menatap lengan itu, sejenak tertegun. Itu adalah lengan anggota kelas 9 keluarga Wu yang mencoba menyerangmu di luar sekte dingin surgawi. Tidaklah tepat untuk mengakhiri hidupnya, tetapi memotong lengannya juga tidak terlalu berlebihan. Betapapun negara surgawi itu, jika mereka benar-benar ingin menyusahkan keluarga Gu, mereka harus memikirkan dengan hati-hati tentang konsekuensinya. Sang leluhur berbicara dengan tenang. Namun, ini adalah pertama kalinya Gu Changge melihat sisi dominan dari leluhur. Tak heran jika sang leluhur baru kembali ke keluarga setelah lebih dari setengah bulan. Dia benar-benar telah melakukan perjalanan ke Central State. Dan dia telah memotong lengan siswa kelas 9 yang mencoba menyakitinya. Cek, kecepatan terobosan ini benar-benar luar biasa. Baru berapa? Kurang dari setahun.
Dan hari ini, tetua kedua baru saja menerobos ke alam pemusnahan tingkat 9, keluarga Gu kita sekarang memiliki pembangkit tenaga alam pemusnahan kedua. Tetua nomor 2 adalah kakek kandung Tuan Muda. Baik kakek maupun cucu mereka benar-benar lebih hebat daripada yang lain. Siapa yang tidak setuju? Melihat keadaan Tuan Muda, saya yakin keluarga Gu kita mungkin akan mengambil alih wilayah utara di masa depan. Lalu bagaimana dengan keluarga kekaisaran? Putri adalah pasangan Tao Tuan Muda. Aku yakin di masa depan, wilayah utara mungkin juga akan menggunakan nama keluarga Gu. Tepat sekali. Di masa depan, wilayah utara pasti akan menggunakan nama keluarga Gu. Pada saat ini, garis keturunan langsung keluarga Gu sudah mulai menikmati masa depan di mana keluarga Gu akan sangat mendominasi wilayah utara. Tanpa mereka sadari, pemikiran mereka sudah ketinggalan zaman. Leluhur di gunung belakang, termasuk Gu Kuang, sudah lama mulai berfantasi tentang hari ketika keluarga Gu akan mengambil alih negara bagian tengah. Mereka hanya melihat kecepatan terobosan sang Tuan Muda, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa itu sebenarnya adalah kemampuannya yang paling tidak mengesankan. Dibandingkan aspek lainnya, terobosan cepat tidaklah signifikan. Bahkan terobosan Gu Kuang ke alam pemusnahan tingkat 9 adalah hasil usahanya sendiri. Ketika Gu Changge memasuki aula dewan, banyak diaken berdiri untuk membungkuk dan memberi hormat, Tuan Muda. Bahkan para tetua keluarga Gu secara naluriah berdiri dan membungkuk sedikit, Tuan Muda. Pada saat ini, balai kota benar-benar tidak kekurangan orang. Semua diaken dan penatua yang tidak terlibat dalam urusan apapun telah tiba. Gu Changge juga sudah menebak alasannya, tentu saja ada hubungannya dengan terobosan lelaki tua itu ke alam pemusnahan tingkat ke-9. Anda datang di waktu yang tepat. Silakan duduk dulu. Saat Gu Changge membalas sapaan itu dengan senyum ringan dan membungkuk, saat itulah kepala keluarga Gu Zan mulai berbicara. Dia bahkan menunjuk ke kursi di sebelahnya. Sejak terakhir kali Gu Changge kembali dari kota Duanbei, dia hanya menambahkan meja teh dan kursi lain yang kedudukannya sama di samping kursi utamanya. Ini sudah cukup untuk memberi perhatian kepada Tuan Muda. Sebelumnya, meskipun status Tuan Muda, memang menurut aturan keluarga Gu, berada pada level yang sama dengan kepala keluarga. Namun pada saat-saat biasa di balai sidang, ia biasanya duduk di tempat di bawah para tetua. Ini tidak pantas, Gu Changge menolak dengan santai. Agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tetua. Bagaimanapun, dia masih seorang junior, bakat yang ditunjukkannya mungkin menakjubkan, tetapi alamnya baru saja menerobos ke tahap awal alam reruntuhan kelas 5. Para tetua itu, masing-masingnya berasal dari generasi yang sama dengan lelaki tua itu, bahkan beberapa generasi lebih tua darinya. Baginya, duduk di kursi utama agak tidak pantas. Tanpa diduga, tepat saat kata-katanya terucap, beberapa tetua menjadi tidak mau. Lihat, sudah kubilang, ini tidak cocok. Mengapa membuat dua kursi utama? Kepala keluarga, turunlah. Kau bisa duduk di tempat tetua agung, dan kami akan berbaris di belakangnya sesuai dengan perintahnya. Tepat sekali, menurutku itu juga tidak cocok. Kapan kamu pernah melihat dua kursi utama? Apakah kamu tidak mengabaikan Tuan Muda? Terutama tetua kelima, yang berteriak lebih keras lagi, nah, ini yang terjadi. Aku selalu bilang ini tidak akan berhasil, dan lihat kekacauan ini, apakah kau akhirnya mengerti atau tidak? Aku sarankan kita buat istana Tuan Muda yang terpisah, buatlah megah dan bergaya. Untuk masalah-masalah kecil dan remeh, diskusikan saja di balai sidang, untuk keputusan-keputusan besar, mari kita bahas di istana Tuan Muda. Mendengar kata-kata mereka, wajah Gu Zan menjadi gelap. Orang-orang ini benar-benar pandai menekuk badan mengikuti angin. Ketika dia pertama kali mengusulkan untuk mendirikan dua kursi, bukankah mereka mendukungnya? Dan apa maksudnya membiarkan dia mengurusi masalah remeh dan menyerahkan keputusan besar pada Tuan Muda? Siapa kepala keluarga? Dia mulai tidak menginginkan pekerjaan sebagai kepala keluarga sama sekali. Batuk. Para tetua yang terhormat, telah terjadi kesalahpahaman. Itu bukan keinginan junior ini. Saya hanya merasa, posisi ini mungkin agak terlalu tinggi bagi saya. Gu Changge juga terdiam mendengar kata-kata tetua itu. Bahkan para diaken pun sudah diam-diam merenungkan dalam hati mereka bahwa, mulai sekarang di dalam keluarga,
kepala keluarga mungkin tidak lagi memegang kekuasaan terbesar, para tetua ini tampaknya sepenuhnya mendukung Tuan Muda. Tetapi siapa yang memegang kekuasaan paling besar, itu tidak terlalu penting. Bagaimanapun, semua orang berasal dari keluarga Gu, dan mereka semua memiliki darah keluarga Gu yang sama. Selama tidak ada yang melakukan sesuatu yang dapat merugikan keluarga, apa pentingnya siapa yang bertanggung jawab? Semuanya bermuara pada siapa yang dapat membawa lebih banyak manfaat bagi keluarga. Benar sekali, benar sekali. Kepala keluarga, Anda mundur dulu. Tetua kelima, yang awalnya menyapa Gu Changge di kota Duanbei, tiba-tiba meninggikan suaranya. Meski wajah Guzan menegang, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dia tetap mengundurkan diri. Lalu dia melihat sebilah pedang tiba-tiba menebas, dengan paksa memotong sebagian anak tangga batu kursi utama. Sekarang tidak terlalu tinggi. Apakah Tuan Muda puas? Senyuman tetua kelima bahkan dapat dianggap agak tunduk, mengundang pandangan meremehkan dari banyak tetua, namun dalam hati mereka menyesal karena tidak memikirkannya sendiri. Hari ini, tetua kedua berhasil mencapai tingkat ke-9 alam pemusnahan dan sudah dapat meninggalkan jajaran tetua. Dan karena Tuan Muda begitu menjanjikan, selama leluhur tidak angkat bicara, kedua orang ini, cucu dan kakek, akan menjadi orang-orang yang paling berhak bicara di keluarga Gu. Namun sejujurnya, sekarang, hanya Tuan Muda Gu Changge yang bisa memperoleh kesempatan bertemu dengan leluhur di gunung belakang, dan bahkan bisa berkunjung kapan saja. Apalagi yang bisa dikatakan? Pegang saja erat-erat jejak Tuan Muda. Aku, sial, Guzan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat tangga batu kursi utama telah terputus. Beruntung, Gu Changge segera angkat bicara, junior datang ke sini untuk suatu urusan, jadi jangan terlalu banyak membahas hal-hal ini. Oh, silakan bicara, Tuan Muda, jika ada yang bisa kami lakukan untuk meringankan kekhawatiran Anda, itu akan sangat bagus. Tetua kelima segera ceria dan memulai pembicaraan. Itu bukan sesuatu yang besar. Ini hanya cincin luar angkasa yang kakek buatkan untukku sebelumnya, aku penasaran apakah ini sudah siap. Gu Changge segera mengangkat topik sebenarnya, mengalihkan pembicaraan. Mendengar ini, Guzan langsung mengeluarkan cincin luar angkasa yang dibuat dengan indah dan melemparkannya. Terima kasih, kakek. Baiklah, aku harus permisi sekarang. Gu Changge merasa jika dia tinggal lebih lama lagi, para tetua ini mungkin akan mengusulkan untuk menggulingkan kepala keluarga. Maka dia pun cepat-cepat mengambil cincin itu, menangkupkan kedua tangannya, dan bergegas pergi. Setelah dia pergi, Guzan, dengan wajah gelap, menatap ke arah tetua kelima, untuk penghancuran balai dewan, itu akan dipotong dari gaji bulananmu. Kurangi saja. Tidakkah kau lihat Tuan Muda meremehkan tempat ini? Menurutku, mengapa tidak membangun istana Tuan Muda, sekali dan untuk selamanya? Tetua kelima masih merasa tidak yakin, berpikir bahwa aula dewan tidak benar. Saran tetua kelima tidaklah tanpa dasar. Sebelum Guzan sempat membuka mulut untuk memarahi, dia mendengar sesepuh lainnya menganggukkan kepala sambil berpikir untuk mendukung. Besar, lakukan sesukamu. Kalau bisa, kenapa kalian tidak mengambil alih posisi kepala keluarga saja? Siapa yang bersedia mengambil alih posisi kepala keluarga? Jadi saya tidak perlu menderita hal ini setiap hari. Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Melihat ini, Guzan menjadi frustrasi, berpikir orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang mengurus rumah tangga. Apa gunanya main-main dengan aula besar? Karena kepala keluarga tidak setuju, lupakan saja. Melihat reaksi mereka, semua orang langsung terdiam, jika dibandingkan, menjadi tetua cukup bagus, lebih sedikit yang mesti diatur, dan menjadi kepala keluarga jauh lebih merepotkan. Bab 172, Pencerahan tiba-tiba, berita dikirim kembali ke Tanah Suci Negara bagian tengah. Saat Gu Changge meninggalkan aula dewan, dia masih bisa mendengar suara para tetua di belakangnya yang berdiskusi apakah akan mendirikan istana Tuan Muda untuknya, yang semakin mempercepat langkahnya. Mungkin aku harus sedikit menahan diri di masa depan. Kalau tidak, suatu hari nanti para tetua mungkin akan memutuskan dengan suara bulat untuk menunjukku sebagai pemimpin. Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya lebih cepat, dia tidak berniat mengambil alih keluarga Gu. Segera setelah kembali ke pelataran kecil itu,
dia mendapati Yuan Yabai nampaknya tergeletak sepanjang waktu di bangku panjang di paviliun, dengan saksama memperhatikan tumpukan material surgawi dan harta duniawi, seakan takut seseorang akan mencurinya atau mereka mungkin tumbuh kaki dan melarikan diri. Mendengar suara gaduh, matanya tiba-tiba berbinar saat dia melihat ke arah suaminya, Tuan Jun, yang mendorong pintu hingga terbuka. Nah, gunakan cincin luar angkasa ini mulai sekarang. Gu Changge tidak membuang kata-kata dan langsung menyerahkan cincin luar angkasa. Yuan Yabai yang awalnya ingin menerkam kepelukan suaminya, tiba-tiba berhenti saat melihat barang yang diserahkan kepadanya. Matanya tertuju penuh harap pada cincin mungil nan indah di telapak tangannya. Cincin luar angkasa itu seluruhnya berwarna putih keperakan, diukir dengan pola naga yang halus. Jelas, itu adalah sesuatu yang khusus dipersiapkan Tuan Jun untuknya. Dalam sekejap, mata anak muda itu memerah. Hei, hei, hei. Jika Anda tidak menyukainya, katakan saja, dan saya akan meminta seseorang untuk memodifikasinya. Kamu tidak perlu menangis. Melihat ini, Gu Changge langsung melambaikan tangannya sebagai tanda berhenti, karena ia sangat tidak mampu menghibur gadis-gadis muda. Terakhir kali ia melihatnya menangis, ia benar-benar bingung. Apakah ini terjadi lagi? Selain ibuku, tidak ada seorang pun yang pernah bersikap begitu baik kepada Yabai. Tuan Jun juga akan menjadi yang terbaik mulai sekarang, yang terhebat di dunia, seperti ibu. Yuan Yabai segera mengangkat tangannya untuk menyeka matanya, kegembiraan di wajahnya hampir tidak dapat disembunyikan. Kupikir juga begitu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, tidak perlu menangis. Mendengar ini, dia akhirnya menghela napas lega, wajahnya tersenyum tipis. Saya suka itu. Apapun yang diberikan oleh Tuan Jun, Yabai menyukainya. Hehe, sekarang aku juga punya cincin luar angkasa, tidak ada lagi rasa takut kehilangan material surgawi dan harta duniawi. Yuan Yabai menerima cincin luar angkasa itu, memandanginya lama, lalu dengan gembira menyelipkannya di jarinya. Jika kau kehilangan cincin luar angkasa, itu berarti kau akan kehilangan semua material surgawi dan harta duniawi, Gu Changge mengingatkan dengan lembut. Mendengar ini, Yuan Yabai terkejut. Kemudian, dia menghubungkan energi spiritual dan indera ketuhanannya dengan cincin luar angkasa dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, aku tidak akan kehilangan apapun yang diberikan Tuan Jun kepadaku. Kumpulkan semua barang itu. Siapa tahu, mereka mungkin benar-benar menumbuhkan kaki dan berlari. Melihat sikapnya yang sungguh-sungguh dan mengagumkan, Gu Changge hanya mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya dengan main-main. Si kecil tergesa-gesa berlari ke paviliun dan mulai mengumpulkan material surgawi dan harta duniawi, dengan gembira menggunakan cincin luar angkasa untuk pertama kalinya, dan menemukannya sangat menyenangkan. Ini jauh lebih nyaman daripada metode sebelumnya dalam menyimpan material surgawi dan harta duniawi. Di halaman, Gu Changge hanya menonton dengan tenang sambil tersenyum lembut. Dia selalu merasa bahwa selama dia pergi, si kecil tampak tumbuh lebih tinggi, mungkin karena menyempurnakan inti binatang iblis. Saat dia memikirkan ini, pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tahap awal, memurnikan pil tulang akar kelas 2+10 berbagi efek. Mendengar pemberitahuan yang tak asing itu, Gu Changge pun tak ragu dan langsung berkenan berbagi. Dalam sekejap, atribut tulang akarnya juga meningkat 10 poin. Setelah introspeksi, selain saluran tulang akarnya menjadi lebih kuat, kekuatan energi tubuhnya jauh melampaui kultivator lain di alam yang sama. Yang paling penting, ada patung emas yang duduk di teratai emas kelas 12. Saat tulang akarnya meningkat, sosoknya semakin terkonsolidasi, dan tidak mudah larut dalam cairan. Sepertinya dengan tulang akar sebanyak 500, aku bisa membuka kemampuan ilahi bawaan berikutnya. Setelah merasakan sejenak, dia membuat keputusannya. Pada saat itu, pemberitahuan sistem lain berbunyi. Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tahap awal, mengonsumsi pil pencerahan alam reruntuhan, berbagi efek. Mendengar pemberitahuan itu, Gu Changge menoleh ke arah anak muda itu, yang tengah asyik memainkan cincin luar angkasa, lalu memutuskan untuk duduk bersila di halaman dan diam-diam bertekad untuk berbagi. Seketika, ritme Tao biru muda yang misterius muncul dari dalam dirinya. Itu menyelimuti seluruh keberadaannya, menjerumuskannya ke dalam kondisi pencerahan tiba-tiba yang sudah dikenalnya.
Indra keilahiannya membumbung tinggi melampaui surga, 3.000 dao agung tampak berada dalam jangkauannya, dan pikirannya sepenuhnya jernih. Keadaan pencerahan tiba-tiba ini sangat langka di antara para kultivator biasa. Bahkan mereka yang berada di alam gerbang surgawi jarang mengalami pencerahan tiba-tiba, hanya kadang-kadang mengalami momen wawasan singkat, yang hampir tidak dapat dianggap sebagai pencerahan sesaat. Namun, dia telah mengalaminya berkali-kali dan sudah pasti, kesempatan untuk mendapatkan pencerahan tiba-tiba tidak akan sedikit di masa mendatang. Sebelum pencerahan ini, Gu Changge sudah memiliki beberapa ide. Yang perlu segera diatasi adalah masalah tubuh Dao yang diperoleh. Dia ingin mencoba menggunakan pencerahan tiba-tiba untuk menciptakan teknik rahasia yang eksklusif untuk dirinya sendiri, seperti yang telah dia ciptakan sebelumnya saat dalam pencerahan tiba-tiba. Setidaknya ia harus mampu menyembunyikan aura tubuh Dao yang diperoleh, untuk menghindari membuatnya terganggu jika ia meningkatkan istrinya ke tubuh Dao yang diperoleh juga. Jiwa ilahiyahnya menjelajah di antara banyak hukum Dao, ide-ide berulang dan terbalik dalam pencerahan tiba-tiba. Apakah ini yang dilakukan Tuan Jun? Pencerahan tiba-tiba. Awalnya masih bermain dengan cincin luar angkasa, Yuan Yabai merasakan aura misterius ritme Tao dan langsung menjadi tenang. Dengan hati-hati dia mendekat dan mengamati Tuan Jun yang tengah duduk bersila di halaman dengan perasaan heran sekaligus ragu. Setelah beberapa saat, dia memastikan bahwa tidak ada hal berbahaya yang terjadi pada Lord Jun, dia hanya memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba yang sangat misterius. Si kecil tak lagi terlibat dalam kegiatan lain, melainkan diam berlutut dan duduk tak jauh dari suaminya, berusaha tidak mengganggu pencerahan tiba-tiba suaminya sambil sesekali berupaya menyentuh irama Tao yang misterius. Tak lama kemudian, 2 jam telah berlalu. Ketika Gu Changge perlahan membuka matanya, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sayang sekali, agak pendek. Namun, jika aku bisa mendapatkan pencerahan tiba-tiba lagi selama 2 jam, itu mungkin sudah tepat. Dia telah mencoba menyimpulkan metode untuk menyembunyikan tulang akar berdasarkan bakat nafas tersembunyi milik Yuan Yabai. Dia baru saja mulai memahami, dan pencerahan tiba-tiba telah berakhir. Tetapi dia tidak terburu-buru, karena ketika meninggalkan Sekte Dingin Surgawi, dia juga meninggalkan pil pencerahan untuk istrinya, Qing Qing. Selama istrinya meminum ramuan itu, dia 70 hingga 80% yakin bahwa dia bisa menciptakan teknik rahasia untuk menyembunyikan tulang akar. Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan, tahap awal pencerahan tiba-tiba yang diperoleh, transformasi naga melonjak tingkat atas bumi, sukses besar, teknik pedang raungan naga tingkat atas bumi, sukses besar. Apakah Anda ingin berbagi wawasan? Saat pencerahan tiba-tiba Wang Yue bergema di telinganya, 2 keterampilan ilahi tingkat atas peringkat bumi yang awalnya berada pada tingkat sukses kecil kini berada pada tingkat sukses besar. Gu Changge secara alami memilih untuk berbagi, dan banyak wawasan muncul dalam benaknya secara instan, seolah-olah dia telah memahaminya sendiri. Bahkan tanpa pencernaan, dia dapat menggunakan keterampilan ilahi dengan efek yang hebat seolah-olah mereka sedang mencapai kesuksesan besar. Meskipun sekarang dia sudah dapat dengan bebas menggabungkan dan membagi keterampilan ilahi sesuka hatinya, semakin banyak wawasan tentang keterampilan ilahi yang dimilikinya, semakin besar kekuatan yang dapat dikerahkannya. Bahkan dengan beberapa kombinasi, dia dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dan efek tak terduga dari keterampilan ilahi yang asli. Tentu saja, ini juga berkat pemahaman luar biasa saat ini yang lebih dari 300, serta hasil dari 2 pencerahan mendadak sebelumnya. Apakah tuanku sudah bangun? Begitu dia membuka matanya, si kecil segera mendekat, hampir meringkuk dalam pelukannya. Dia bahkan samar-samar dapat merasakan napasnya yang hangat di wajahnya. Mengapa kamu tidak memurnikan material surgawi dan harta duniawi? Gu Changge bertanya, agak terkejut. Karena aku melindungi tuanku. Yuan Yabai berkedip dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Jawabannya membuat Gu Changge kehilangan kata-kata, karena tidak ada kebutuhan untuk perlindungan seperti itu di pengadilan dalam keluarga Gu. Bahkan kekuatan besar misterius dari Sekte Dingin Surgawi di alam pemusnahan tingkat ke-9 hanya dapat dibunuh seketika oleh leluhur jika mereka berani bergerak dalam keluarga Gu. Tetapi melihat si kecil sengaja mencondongkan tubuhnya, dia mengerti bahwa si kecil sedang mencari hadiah. Jadi dia mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu sudah bekerja keras.
Sekarang setelah pencerahan tiba-tibaku berakhir, kamu harus pergi dan berkultivasi. Jika kamu berhasil menembus alam pemurnian Void terlebih dahulu, kamu akan menjadi orang pertama yang berhasil menembusnya. Meskipun dia merasa yakin bisa menciptakan teknik rahasia yang dia bayangkan dalam pencerahan tiba-tiba berikutnya, untuk amannya, membiarkan si kecil menerobos ke alam pemurnian kekosongan akan memberinya kesempatan lain untuk pencerahan tiba-tiba. Terlebih lagi, jika si kecil dapat menerobos ke alam pemurnian kekosongan tingkat 6, ia akan menerima kemajuan kultivasi yang lebih banyak setiap harinya. Oke, mendengar perkataan suaminya, Yuan Yabai segera berseri-seri, mengangguk penuh semangat, memastikan bahwa dirinya pasti akan menjadi orang pertama yang berhasil menerobos ke alam pemurnian kekosongan. Kemudian dia dengan gembira kembali ke kamarnya untuk mulai memurnikan material surgawi dan harta duniawi. Periksa panelnya. Sambil terkekeh pelan melihat si kecil kembali ke kamarnya, ia bergumam dalam hati. Panel yang familiar muncul di depan matanya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 415. Pemahaman, 357. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik langit mistik. Alam reruntuhan, tahap awal 46/100. Keterampilan ilahi. Bakat, transendensi, lonceng Tao, perlindungan, teratai emas nafas tersembunyi, api naga. Titik atribut, 25.440. Baru sekitar setengah bulan berlalu sejak dia menerobos ke tahap awal alam reruntuhan, tetapi dia sudah hampir setengah jalan menuju tahap tengah. Kalau dihitung-hitung peningkatannya tiap hari, seharusnya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk terobosan lainnya. Meskipun alamnya telah meningkat, pemurnian bahan surgawi dan harta duniawi Yuan Yabai setiap hari memberinya imbalan alam yang besar. Mengenai poin atribut, setelah pengeluaran besar, dia masih punya cukup untuk saat ini. Lebih dari 24.000 poin atribut dapat ditukar dengan ramuan tingkat kedua, yang jumlahnya lebih dari 100. Dia tidak akan kehabisan dalam waktu dekat, dan dia percaya bahwa leluhur tidak akan membuatnya menunggu terlalu lama dan pasti akan memberinya tambahan poin atribut. Apakah Yabai ada di sekitar? Tepat saat dia tengah merenungkan semua itu, pintu ruang pengasingan terbuka, dan Wang Yue, setelah menghabiskan 2 ramuan ajaib, berjalan keluar dengan ekspresi penuh kerinduan untuk lebih banyak lagi. Dia hanya punya beberapa material surgawi dan harta duniawi, dia mungkin sudah tidur sekarang, kata Gu Changge santai. Kalau begitu, apakah suamiku juga ingin beristirahat sebentar? Wang Yue bertanya lembut sambil menggigit bibir merahnya dengan menggoda. Sekarang setelah istriku menyebutkannya, aku jadi merasa sedikit mengantuk. Keduanya bertukar pandang, dan Wang Yue melangkah maju untuk memegang lengan suaminya, menuju rumah utama. Setelah memasuki rumah, dia menutup pintu dengan kakinya tanpa melihat ke belakang dan dengan terampil mengaktifkan isolation array di rumah utama. Gunung belakang keluarga Gu. Setelah Gu Changge dan yang lainnya pergi, leluhur keluarga Gu kehilangan minat dalam memancing. Meletakkan tongkat pancingnya, dia kembali ke area terlarang itu, duduk di atas peti mati hitamnya sendiri dengan ekspresi kegembiraan dan kekhawatiran bergantian di wajahnya. Sesekali ia berbicara sendiri ke arah 2 peti mati lainnya, tanpa mempedulikan apakah orang-orang di dalam bisa mendengarnya atau tidak. Anak itu adalah harapan keluarga Gu kita. Jika pil itu benar-benar hanya membutuhkan origin sebagai harga untuk persediaan yang tidak terbatas. Aku juga akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan tulang akarku. Aku hanya selangkah lagi dari alam raja sejati penyatuan bulan, dan jika aku dapat meningkatkan tulang akarku, ada kemungkinan bagiku untuk menjadi raja sejati. Jika saja, aku bisa menghidupkan kembali kalian berdua, orang tua itu. Cek-cek. 2 ahli alam raja sejati dan 1 master alam sage. Dengan bakat-bakat seperti ini, keluarga Gu kita pasti bisa menduduki peringkat sebagai keluarga papan atas bahkan di negara bagian tengah, bagaimana menurutmu? Tapi bakat anak itu benar-benar di luar natur. Jika seseorang dengan niat jahat mengetahuinya, keluarga Gu kita mungkin tidak akan mendapat kesempatan sedikit pun. Itu hanya akan mendatangkan bencana besar. Ini meresahkan, sangat meresahkan. Gu Haitang bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sambil menghadapi 2 peti mati. Akhirnya, dia memutuskan sebuah rencana, untuk saat ini,
situasi di domain utara relatif stabil, dan keluarga kekaisaran tidak akan dengan mudah bergerak melawan keluarga Gu kita. Selanjutnya, aku harus melakukan beberapa perjalanan ke kota Duanbei untuk menangkap beberapa binatang iblis untuk anak itu. Itu seharusnya menjadi tindakan yang paling efektif. Tentu saja, mengirimnya ke kota Duanbei untuk memburu binatang iblis sendiri akan membuat orang lain tidak menyadari anomali itu, tetapi jika kecelakaan terjadi, semuanya akan hancur. Kalian berdua, orang tua, kalian sangat beruntung. Umur kalian hampir berakhir, tetapi kalian malah menemukan junior yang sangat menjanjikan. Bukan tidak mungkin kau menjalani kehidupan yang lain, dan kau tidak perlu menguras pikiranmu dengan merencanakan tanpa henti sepertiku. Dengan itu, Gu Haitang berbaring di dalam peti mati hitamnya, merenungkan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ke kota Duanbei. Bergerak secara diam-diam dan perjalanannya singkat seharusnya dapat menjamin tidak ada yang salah. Masalah itu begitu peka sehingga dia bahkan tidak mempercayai kepala keluarga, Guzan, untuk menanganinya. Dia pun tidak mau memberitahu orang lain tentang situasi Gu Changge, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin aman baginya. Pada akhirnya, sebagai leluhur, dia hanya bisa menjalankan tugas itu secara pribadi. Aku benar-benar tidak bisa menenangkan pikiranku. Lupakan saja, lebih baik pergi ke kota Duanbei sekarang. Kau tidak bisa menyalahkan orang tua ini karena tidak sabaran. Jujur saja, jika kau berada di posisiku, kau juga tidak akan bisa duduk diam. Beristirahat di dalam peti mati hitam, Gu Haitang mendapati dirinya tidak dapat tenang. Akhirnya, dia mendesah, sosoknya menghilang dari peti mati, dan tanpa disadari oleh siapapun, dia diam-diam meninggalkan keluarga Gu, langsung menuju kota Duanbei. Tanpa disadari, dia menjadi kurir Gu Changge. Tetap saja, entah itu demi keluarga Gu, demi Gu Changge sang tuan muda, atau bahkan demi kesempatannya sendiri untuk meningkatkan tulang akarnya dan berjuang mencapai alam raja sejati yang lebih tinggi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Waktu berlalu, dan 3 hingga 5 hari pun berlalu. Negara bagian tengah Sekte Kenaikan Abadi. Gunung-gunung abadi yang megah berdiri tegak, terbungkus kabut roh yang pekat. Ketiga pemberi upeti yang bertindak di luar kota Duanbei tinggal di negara bagian tengah selama beberapa hari sebelum kembali ke gerbang gunung. Bagaimanapun juga, tindakan mereka di kota Duanbei tidak sepenuhnya terhormat. Mereka tidak takut pada keluarga Gu, tetapi jika tanah suci lainnya mengetahui hal itu pasti dapat digunakan untuk mengkritik Sekte Kenaikan Abadi. Bahkan pewaris suci Sekte Kenaikan Abadi lainnya, jika diberitahu, mungkin akan memanfaatkan kesempatan untuk menekan putra suci ke-9, Wu Jiang. Ketiganya secara alami mematuhi perintah putra suci, menunggu beberapa hari setelah misi sebelum kembali ke Sekte Kenaikan Abadi. Begitu mereka tiba kembali, mereka menerima panggilan dari putra suci. Sepertinya putra suci berencana memberi kita hadiah lebih lagi. Haha, perjalanan ini sepadan. Hampir tidak mengerahkan tenaga. Merasa senang, mereka bertiga pun menuju ke puncak putra suci ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi. Ketika mereka tiba di puncak putra suci, mereka diberitahu bahwa putra suci sedang berkultivasi di puncak gunung. Tanpa berpikir panjang, mereka mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Sesampainya di sana, mereka melihat sang putra suci sedang bermeditasi di tepi tebing yang megah di puncak gunung. Mereka tidak berani mengganggunya, hanya berdiri diam dan menunggu. Meskipun ketiganya merupakan pengikut alam pemusnahan kelas 9 dari Sekte Kenaikan Abadi, status mereka hanya sedikit lebih tinggi dari para pengikut sekte luar dan sekte dalam. Bahkan murid langsung sering memandang rendah mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun secara terbuka, tidak ada seorang pun di balik layar yang menganggap para pengikut ini penting. Murid-murid langsung itu seringkali mendapat dukungan dari para tetua alam Sage. Hanya dengan maju lebih jauh, menerobos ke alam bijak, mereka dapat berharap mencapai status sesepuh. Adapun putra suci, dia adalah seseorang yang tidak bisa mereka ganggu. Jika mereka bisa memenangkan hatinya dan menjadi orang kepercayaan, status mereka mungkin melambung tinggi, seperti Li Si, meskipun hanya mencapai alam gerbang surgawi kelas 8, dia bisa mengarahkan dan memerintah mereka. Setelah sekian lama, Wu Jiang menyelesaikan kultivasinya, perlahan membuka matanya. Ia berdiri, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya,
menatapnya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Salam, Putra Suci. Ketiganya segera membungkuk dalam-dalam. Kalian bertiga sudah menerima poin untuk misi itu, bukan? Wu Jiang bertanya dengan santai. Ya, ya. Ketiganya tampak cerah, saling menggenggam tangan sebagai tanda terima kasih, dengan penuh harap menantikan imbalan yang dijanjikan Sang Putra Suci. Namun tiba-tiba, raut wajah Wu Jiang berubah gelap, dan dia bertanya, setelah gagal dalam tugas namun mengambil poin yang seharusnya menjadi misiku, tidakkah kau merasa bersalah menahannya? Apa, Putra Suci, kami bertindak hanya berdasarkan perintah Li Si, semuanya berjalan lancar. Penatua tertinggi Sekte Dingin Surgawi telah dibunuh oleh kita bertiga, dan bahkan Gu Kuang dari keluarga Gu telah menghabiskan darah esensinya, umurnya hampir habis. Kami benar-benar tidak mengerti apa maksudmu. Ketiganya saling bertukar pandang, tercengang. Selain kebingungan, mereka merasa sangat dikhianati. Mereka telah melaksanakan misinya dengan sempurna, satu-satunya kekurangannya adalah ketidakmampuan mereka mengambil kepala Gu Kuang. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apa sebenarnya misinya? Wu Jiang, mendengar darah Gu Kuang berkurang, sedikit melembutkan ekspresinya. Awalnya mengira misi tersebut gagal total, detail ini datang sebagai keuntungan yang tak terduga. Setidaknya tetua terkutuk yang telah memburunya selama berbulan-bulan akhirnya hancur karena rencananya. Misinya adalah untuk ketiganya memulai secara naluriah sebelum goyah. Untuk menangkap naga muda, yang satu bergumam tanpa sadar. Tapi itu rencana Li Si, kami berasumsi itu mencerminkan niatmu. Bukankah Li Si membawa kembali naga muda? Yang lain, setelah tenang kembali, menjelaskan dengan tergesa-gesa. Namun, kata-kata Wu Jiang mengejutkan mereka bagai sambaran petir. Li Si sudah meninggal. Bab 173, terobosan ke tahap tengah alam reruntuhan, hampir 100 peningkatan dalam pemahaman tulang akar. Apa, Li Si, rekan Daois, sudah meninggal? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Sekte Dingin Surgawi dari alam bijak jelas telah dibujuk oleh kita, bagaimana mungkin dia bisa mati di Sekte Dingin Surgawi? Ketiga orang itu, setelah mendengar perkataan Santo Pewaris, bagaikan disambar petir, ketidakpercayaan tampak jelas di wajah mereka. Apakah Anda mengatakan bahwa saya menipu Anda? Pewaris suci Wu Jiang mengangkat sebelah alisnya. Kami tidak berani. Hanya saja, ini sungguh tak terduga. Kami bertiga mengira tugas sudah selesai dan tidak pernah membayangkan akan ada komplikasi di pihak rekan Daois Li Si. Mungkin, kita harus mengembalikan poin itu ke Sein Heir. Ketiga orang itu buru-buru menundukkan kepala dan meminta maaf, tak heran sang pewaris suci begitu tidak senang, ternyata tugas itu masih jauh dari selesai. Tetapi pada saat itu, rekan Daois Li Si telah membuat rencana yang terperinci, seharusnya tidak berakhir seperti ini. Tidak perlu melakukan itu. Kalian bertiga telah melakukan perjalanan ke wilayah utara. Sebagai pewaris suci, aku tidak akan meminta sejumlah poin sebagai balasannya. Namun, pada akhirnya masalah ini masih belum selesai. Kedepannya, kalian bertiga sebaiknya tidak mengambil misi lain. Tunggu sampai aku, sang pewaris suci, memanggil kalian sebelum melakukan perjalanan lain ke wilayah utara. Tenang saja, masa lalu akan kami lupakan. Saat kau kembali ke wilayah utara, aku akan memastikan kau menuai manfaatnya. Sekarang setelah Li Si mati di wilayah utara, aku, sang pewaris suci, perlu mencari pengikut lain yang memuaskan. Jika kalian bertiga tampil dengan baik, kalian mungkin bisa menyelamatkanku dari rasa frustrasi. Pewaris suci Wu Jiang memberi mereka berdua tongkat dan wortel, bagaimanapun juga, tidak mengambil kembali poin untuk misi yang telah mereka ambil. Namun bisnisnya masih jauh dari selesai. Jelaslah bahwa sang suci dari Sekte Dingin Surgawi tidak mampu lagi mengimbanginya. Namun kuncinya tetaplah naga muda yang tersembunyi dalam keluarga Gu, yang bertekad untuk didapatkannya. Terima kasih, Santo Pewaris. Kami tidak akan meninggalkan sekte ini dan akan menunggu komunikasi Anda kapan saja. Mendengar hal itu, mereka bertiga akhirnya dapat bernapas lega. Ternyata itu bukan perjalanan yang sia-sia. Dan pewaris suci Wu Jiang juga telah menawari mereka sebatang cabang zaitun. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini, itu mungkin sebuah peluang. Mungkin mereka bisa mengambil alih posisi Li Si. Berada di sisi Santo Pewaris tentu memiliki lebih banyak keuntungan daripada menjadi tributor biasa,
dan banyak orang tahu, apalagi mentolerirnya tanpa berdiskusi, bahwa mereka akan memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitar Santo Pewaris untuk menjilat, sesuatu yang tidak akan dipedulikan oleh Santo Pewaris. Setelah ketiganya dengan hormat pamit, sesosok tubuh muncul perlahan dari balik tebing. Apa rencana Tuan Muda selanjutnya? Menurutku, mengapa tidak menunggu sebentar? Saat ini, semua orang ingin mendapatkan keuntungan dari keberuntungan nelayan itu, menunggu untuk melihat Tuan Muda membawa kembali naga muda sebelum bergerak untuk menarik keluar naga sejati. Jika Tuan Muda menunggu, yang lain mungkin akan menjadi tidak sabar. Orang yang berbicara itu tidak lain adalah tetua keluarga Wu dari kekuatan besar alam pemusnahan yang telah berusaha menyingkirkan Gu Changge di luar sekte dingin surgawi beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi di hadapan Wu Jiang, dia pun bersikap hormat, tidak berani bersikap terlalu seperti orang tua, karena seluruh keluarga Wu mengandalkan Wu Jiang, sang pewaris suci, untuk meraih kesuksesan besar. Aku, sang pewaris suci, tidak punya waktu untuk menunggu. 5 tahun dari sekarang akan menjadi warisan hukum abadi. Tahukah kamu, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak keuntungannya. Jika aku bisa mendapatkan bola naga sejati, aku bahkan mungkin punya harapan untuk masuk ke 5 puncak teratas dalam waktu 5 tahun. Mereka bisa menunggu, tapi aku, sang pewaris suci, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wu Jiang melambaikan tangannya untuk menunjukkan tidak perlunya persuasi lebih lanjut. Namun, dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, apa sebenarnya situasi dengan anak keluarga Gu yang telah melarikan diri darimu 3 kali berturut-turut? Ini, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, hanya saja setiap kali aku bergerak ke arahnya, dia bisa langsung muncul 10 atau bahkan 20 mil jauhnya. Aneh sekali. Jika bukan karena metode anak itu yang menantang surga, misi kali ini tidak akan gagal. Tentu saja, penghormatan dari Sekte Pedang itu juga salah satu alasannya. Li Si juga dibunuh oleh penghormatan dari Sekte Pedang itu. Setelah mendengar ini, Wu Jiang terdiam sejenak, lalu berbicara lagi, apakah dia selamat dari serangan api hitam terakhirmu? Saya tidak yakin. Jika penghormatan dari Sekte Pedang itu bersedia menerima serangannya, mungkin saja nyawanya bisa diselamatkan. Namun, meskipun tersentuh sesaat, mengingat alam anak itu masih tahap awal alam reruntuhan, dia kemungkinan akan kehilangan setidaknya setengah nyawanya. Tetua keluarga Wu menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika metode anak itu sangat hebat, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pemuda di tahap awal alam reruntuhan. Jika terkena kekuatan ilahi api hitam miliknya sendiri, bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan, dia akan lumpuh parah. Itu bagus. Anak itu benar-benar aneh bisa lolos dari tangan alam pemusnahan kelas 9 saat berada di alam reruntuhan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Keluarga Gu, benar-benar terus-menerus menghalangi jalanku, sang pewaris suci. Wu Jiang mengangguk sedikit, suasana hatinya sedikit tenang. Meskipun dia tidak tahu cara apa yang dipakai orang itu, dia juga percaya pada kata-kata tetua itu, berada di alam reruntuhan, seseorang tidak akan mampu menahan nyala api hitam itu, yang cukup untuk melumpuhkannya dalam sekejap. Jadi, apa selanjutnya? Tetua keluarga Wu tahu dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bisakah kau menyusahkan tetua untuk melakukan perjalanan ke Sekte Pedang dan mencari cara agar mereka memanggil kembali tributor itu? Selain itu, lupakan saja, sisanya akan diatur olehku, sang pewaris suci, ketika saatnya tiba. Tetua, pergilah dan tangani masalah yang disebabkan oleh penghormatan dari Sekte Pedang itu terlebih dahulu. Wu Jiang melambaikan tangannya, tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, dan tetua keluarga Wu, melihat hal ini, tidak bertanya lebih jauh, membungkuk sedikit sebelum sosoknya menghilang di balik tebing. Setelah beberapa saat, pewaris suci Wu Jiang menggunakan token geokomunikasi miliknya sendiri untuk menghubungi seseorang dari tanah suci lainnya. Ia menyatakan bahwa ia hanya menginginkan bola naga dan segala hal lainnya dapat dinegosiasikan, dan akhirnya memperoleh persetujuan pihak lain untuk bekerja sama. Keluarga Gu, jika bukan karena keluarga Gu, keinginanku sebagai pewaris suci pasti sudah terpenuhi sekarang. Anggap saja nyawa benda tua itu sebagai bunga yang telah kukumpulkan. Aku, sang pewaris suci, akan menyelesaikan semuanya sekaligus setelah aku mewarisi hukum abadi.
Orang tua, nikmatilah rasa menunggu kematian. Ini seperti keputusasaan yang kualami di hutan binatang iblis. Sayangnya, aku adalah putra kebanggaan surgawi, yang ditakdirkan untuk bangkit dari situasi putus asa, sementara kamu, hanya akan menjadi tulang kering lainnya di bawah kakiku. Setelah pernyataannya yang ambisius, Wu Jiang menenangkan pikirannya dan melanjutkan kultivasinya. Setelah menjadi pewaris suci, dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Jika tidak, ia tidak hanya akan menghadapi pesaing-pesaingnya di puncak yang lebih tinggi, tetapi juga bisa digulingkan dari jabatannya sebagai pewaris suci. Tempat pewaris Santo ke-9 merupakan tempat yang paling rentan terhadap tantangan dan status yang paling menjengkelkan. Mereka yang merasa siap akan selalu menantangnya terlebih dahulu. Dan menurut aturan sekte, meskipun ia tidak harus menerima setiap tantangan, ia diharuskan menghadapi setidaknya 3 tantangan per tahun. Tentu saja, jika kurang dari 3 penantang muncul, itu tidak akan dihitung. Akan tetapi, pada kenyataannya, ada lebih dari 3 orang yang menantangnya tiap tahun, sedikitnya 30 orang, yang sebagian besarnya nekat mencoba peruntungan mereka, dengan sedikit di antara mereka yang benar-benar kuat, atau lebih tepatnya, mereka hanya mengira mereka punya kekuatan, tetapi mereka sama sekali tidak mendekati pewaris suci sejati. Waktu dengan cepat berpindah ke 7 hari kemudian. Malam itu, Gu Changge tidak berlatih kultivasi. Sebaliknya, ia tidur nyenyak sambil memeluk istrinya, Wang Yue, di tempat tidur. Dia tidak tahu ide baru apa yang baru saja dipikirkan gadis ini. Selain berkultivasi, dia bersikeras berbagi tempat tidur setiap malam, yang cukup mengganggu jadwal kultivasinya. Akan tetapi, hal itu bukan tanpa manfaat. Setidaknya sekarang Wang Yue juga telah mencapai alam reruntuhan, dan hadiah yang diterimanya sesudahnya telah meningkat menjadi 10 poin atribut. Meski, baginya yang kini memiliki 20.000 poin atribut, itu hanya setetes air di lautan, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah Anda ingin segera mengklaim hasil kultivasi pasangan Tao kemarin? Jika tidak diklaim tepat waktu, hasilnya akan terkumpul secara otomatis. Saat perintah sistem berbunyi, Gu Changge terbangun, benar-benar segar. Karena waktu yang dia dan Wang Yue tunda dalam kultivasi, kemajuannya menuju tahap menengah agak melambat. Namun sekarang dia sudah sangat dekat. Secara naluriah, dia secara mental memilih untuk mengklaim, dan segera, energi spiritual yang sangat besar melonjak dalam dirinya. Saat teratai emas kelas 12 berputar cepat, energi spiritual memenuhi laut Qi-nya dan mengalir melalui meridian di seluruh tubuhnya. Alamnya juga menerobos tanpa halangan apapun pada saat ini, langsung memasuki tahap tengah alam reruntuhan kelas 5. Aura terobosan juga membangunkan Wang Yue yang sedang tidur nyenyak. Kamu, bagaimana kamu mencapai terobosan barusan? Wang Yue yang bingung menatapnya, tidak mengerti. Kultivasi adalah satu hal, tetapi untuk mendapatkan terobosan setelah hanya tidur. Yang lain menjalani kultivasi tertutup yang sulit atau mengandalkan berbagai ramuan dan material surgawi serta harta duniawi untuk menerobos hambatan mereka. Bagaimana mungkin bagi suaminya, yang dibutuhkan hanyalah tidur semalam yang cukup untuk mencapai terobosan secara alami. Dia bahkan mencubit pahanya sendiri, rasa sakitnya mengatakan padanya bahwa ini bukanlah mimpi tetapi kenyataan. Karena suamimu, aku memiliki tubuh suci tripod tungku bawaan. Semangat tadi malam secara alami meningkatkan alamku, dan, seperti itu, aku secara alami membuat terobosan. Semua ini berkat istriku. Gu Changge cukup tenang tentang terobosannya, karena sudah terbiasa dengannya. Terlebih lagi, dengan kemampuan melihat panel sistem setiap hari, mengetahui bahwa dia akan melakukan terobosan, tentu saja dia tidak akan terlalu terkejut. Sebaliknya, dia mulai menggoda. Apakah aku benar-benar memiliki efek itu? Wang Yue, penuh keraguan, setengah skeptis terhadap penjelasan suaminya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa hanya dengan tidur dengannya, suaminya dapat mencapai terobosan. Masalahnya adalah, kenapa dia tidak membuat terobosan apapun? Wang Yue menggembungkan mulutnya, duduk di tempat tidur sambil merasa agak sedih. Dengan putus asa, dia menatap suaminya. Dia merasa benar-benar terpuruk. Dia masih jauh dari tahap maju ke tahap tengah alam reruntuhan, mungkin membutuhkan 1 atau 2 bulan lagi, namun suaminya dengan mudah melampauinya setelah tidur yang menyegarkan.
Ya Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya sekarang? Mengapa, terobosanku tidak membuat istriku bahagia? Gu Changge, menyadari suasana hatinya, memainkan rambutnya sambil tertawa kecil. Senang. Begitu bahagianya, aku bisa mati karena bahagia. Wang Yue tersenyum pahit saat menjawab. Sekarang dia benar-benar merasa paling lemah. Bahkan suaminya telah maju ke tahap tengah alam reruntuhan, Liu Qingqing telah maju terlebih dahulu, dan Yuan Yabai, si bajingan kecil itu, setelah menerima material surgawi dan harta duniawi dari suaminya, telah tertidur lelap, dan kemungkinan akan segera bangun di alam kekosongan pemurnian tingkat 6. Hanya saja dia tampaknya tidak mampu mengejar. Istri saya tidak perlu berkecil hati. Tulang akar Qingqing, bagaimanapun juga, jauh lebih tinggi dari milikmu. Dan Yabai secara alami berada di alam yang lebih tinggi sejak awal. Asalkan istriku berusaha, kau pun tak akan butuh waktu lama untuk mengejarnya. Gu Changge, melihat hal ini, berhenti menggodanya dan menghiburnya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian memeriksa panel Wang Yue saat ini. Pasangan Tao, Wang Yue. Tulang akar, 125. Pemahaman, 100. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar pangkat surgawi bawah. Alam reruntuhan tahap awal. Keterampilan ilahi, segel kaisar, transformasi naga melonjak, teknik pedang raungan naga. Dilihat dari panelnya, atribut Wang Yue jauh lebih sedikit dibandingkan dengan atribut yang ada di panel Qingqing. Akan tetapi, dia tidak kekurangan poin atribut sekarang. Terutama karena dia mengunjungi gunung belakang beberapa hari yang lalu dan mendapati bahwa sang leluhur tampaknya tidak ada, dia segera menduga bahwa kata-katanya sebelumnya kemungkinan besar mempunyai pengaruh. Setelah memeriksa panel, dia diam-diam melafalkan perintah untuk menukarkan ramuan. Penukaran, pil tulang akar kelas 2+25, 1 buah, pil pemahaman kelas 2+50, 1 buah. Eliksir telah dikeluarkan ke ruang sistem. Total poin atribut yang dikonsumsi, 15.000. Poin atribut yang tersisa untuk tuan rumah, 10.500. Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu poin atribut dihabiskan. Sang leluhur tidak tahu kapan ia akan kembali, tetapi ia masih meninggalkan 10.000 poin atribut sebagai cadangan. Tak lama lagi, ia percaya, sang leluhur akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Dengan kekuatan leluhur, perjalanan ke kota Duanbei pasti akan memberinya sepasang binatang iblis dari alam tak terbatas untuk dibunuh, bukan? Seekor binatang buas bernilai 100.000 poin atribut, dan kemudian, ia dapat menggunakan sebagian dari binatang buas itu untuk ditukar dengan ramuan bagi leluhur, sedangkan sisanya dapat ia gunakan sesuai keinginannya. Mustahil menghabiskan semuanya, sama sekali mustahil. Sebelum dia dapat menikmati kegembiraan atas panen poin atributnya yang tak ada habisnya, dia mengeluarkan 2 kotak kayu dengan jentikan tangannya. Memurnikan kedua pil ini akan sangat meningkatkan tulang akar dan pemahaman istriku. Ini akan membuat budidaya 2 kali lebih efektif. Gu Changge sambil tersenyum ringan, meletakkan kedua kotak kayu itu langsung di atas tempat tidur. Mendengar ini, mata Wang Yue akhirnya berbinar. Kalau begitu, terima kasih banyak, suamiku tersayang. Tehe, ya ampun, perubahan raut wajah yang begitu cepat, bahkan Gu Changge pun terkejut sejenak. Secara naluriah dia membalas dengan pertanyaan nakal, dan bagaimana kamu akan berterima kasih kepadaku? Mendengar perkataannya, Wang Yue menjilat bibirnya pelan, dan jari-jarinya yang cantik mulai menjangkau ke arah Gu Changge. Dia segera mengerti bagaimana istrinya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Setengah hari kemudian, Gu Changge duduk sendirian di bawah paviliun di halaman, menikmati teh istimewa yang disediakan oleh keluarga Gu untuk tuan muda mereka. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang, hidup ini indah. Bukan tehnya yang enak, tapi pasangan tahunnya. Sekarang, Wang Yue juga sedang memurnikan ramuan, dan Yuan Yabai berada di ambang terobosan di alam pemurnian kekosongan. Qingqing, di Sekte Dingin Surgawi, jelas juga tidak bermalas-malasan, begitu dia mencerna sepenuhnya warisan itu, dia juga akan meminum ramuan yang diberikan pria itu padanya. Dilihat dari harinya, seharusnya sudah saatnya. Tepat saat dia memikirkan ini, perintah sistem sudah terngiang dalam pikirannya. Pasangan Tao, Liu Qingqing alam reruntuhan, tahap tengah menyempurnakan pil tulang akar kelas 2+50 berbagi manfaat dengan segera. Pasangan Tao,
Liu Qingqing alam reruntuhan, tahap tengah menyempurnakan pil pemahaman kelas 2+35, berbagi manfaat dengan segera. Dua perintah muncul berurutan, menerangi mata Gu Changge. Tampaknya istrinya telah mencerna warisannya, atau mungkin secara bersamaan memurnikan kedua pil tersebut. Namun, ia memilih untuk segera membagikannya. Ini adalah ramuan yang telah menghabiskan lebih dari 10.000 poin atribut untuk ditukar, dan ramuan itu tidak bisa terbuang sia-sia. Saat dia diam-diam memilih untuk berbagi, dalam sekejap, baik tubuh maupun jiwa ilahinya mulai membaik dengan cepat, tumbuh semakin kuat. Tulang-tulang di tubuhnya yang awalnya bening seperti batu giok kini memancarkan cahaya keemasan samar. Seolah-olah dia sedang menempa tubuh emas, meskipun cahaya keemasannya masih terlalu redup saat ini. Meski begitu, dia merasa bahwa dengan kondisinya saat ini, jika dia menerima pukulan dari seorang kultivator dari alam yang sama di alam reruntuhan hanya dengan tubuhnya, paling buruk, dia akan menderita cedera ringan. Dia benar-benar telah mencapai tingkat penyempurnaan tubuh yang signifikan. Manusia emas kecil di atas teratai emas kelas 12 menjadi lebih padat dan hampir tidak pernah hilang. Bahkan mulai bergerak, duduk bersila di atas teratai emas seolah dalam kondisi berkultivasi. Setelah diamati lebih dekat, samar-samar orang bisa melihat ciri-ciri wajah yang akan muncul, halus dan sulit dipahami, namun sangat mirip dengan Gu Changge. Di dalam laut ruang kesadaran, lonceng Tao emas itu bertuliskan prasasti yang memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Saat bunyi lonceng terdengar, seakan-akan turun dari surga, laut ruang kesadarannya tiba-tiba mengembang hampir 2 kali lipat, dan kekuatan jiwa ilahinya pun semakin menguat. Jika dia melepaskan indera ketuhanannya saat ini, dia bahkan dapat menyelimuti area seluas hampir 100 mil radiusnya. Para kultivator biasa di alam gerbang surgawi mungkin hanya dapat mencakup lingkup yang sama dengan indera keilahian mereka. Tepat saat semuanya perlahan kembali tenang, Gu Changge hendak melirik panel seperti biasa, tetapi menemukan bahwa selama penyerapannya terhadap peningkatan ini sebelumnya, ada 2 suara notifikasi yang tidak diperhatikannya. Pasangan Tao, Wang Yue alam reruntuhan tahap awal, menyempurnakan pil tulang akar kelas 2+25, dan pil pemahaman kelas 2+50, efeknya langsung sama. Mereka bahkan datang bersama. Istri saya cukup cepat dalam bertindak. Gu Changge hanya menutup matanya dan secara mental memilih untuk berbagi sekali lagi. Laju kemajuan yang sebelumnya melambat, tiba-tiba melonjak lagi, seolah-olah bahan bakar baru telah ditambahkan ke api. Sensasi yang familiar menyebar ke seluruh tubuh dan laut kesadarannya. Setelah beberapa saat, ketika dia perlahan membuka matanya, matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Namun cahaya ilahi itu segera menyusut dan menjadi redup. Hanya duduk bersila di sana, ia tampak seperti harta material surgawi dan harta duniawi sejati, diselimuti oleh energi spiritual yang bertahan lama, dengan manifestasi samar ritme Tao. Setiap gerakannya seakan-akan disertai gema samar Tao. Untungnya, anomali menakjubkan ini segera surut saat dia membuka matanya, jika tidak, dia mungkin tidak berani meninggalkan keluarga Gu karena takut menarik perhatian yang tidak diinginkan. Periksa panelnya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 490. Pemahaman, 442. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik langit mistik. Alam reruntuhan tahap tengah 3/100. Keterampilan ilahi, dihilangkan. Bakat, transendensi, lonceng Tao, perlindungan, teratai emas nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 10.440. Hanya dalam waktu singkat sebelumnya, tulang akar dan pemahamannya telah meningkat hampir 100 poin. Tulang akarnya sekarang sudah hampir mencapai jarak tempuh 500. Aku tidak menyangka Qingqing bisa memurnikan ramuan itu secepat itu. Kalau tidak, aku pasti sudah menukarkan 10 poin tulang akar lagi dengan UR tadi. Tapi itu tidak masalah. Mari kita lihat siapa yang meninggalkan pengasingan terlebih dahulu, aku akan menukarkan pil tulang akar lainnya untuk mereka. Melihat panelnya sendiri, Gu Changge merasa cukup puas. Satu-satunya kesalahan perhitungannya adalah tidak menyangka istrinya akan menyelesaikan penyulingan ramuan itu secepat itu. Akan tetapi sekarang, dengan tulang akarnya yang berjumlah 490, teratai emas tingkat 12 di dalam dirinya telah mengalami perubahan yang signifikan.
Terutama si manusia emas kecil yang duduk di atasnya, yang kini memiliki 99% kemiripan dengan wajahnya sendiri. Meskipun dia masih belum bisa memanfaatkan kemampuan ilahi bawaan yang dimilikinya, Gu Changge menemukan bahwa itu sebenarnya sedang dikultivasikan atas namanya. Setelah visualisasi internal, dia bisa melihat versi mini dari manusia emas kecil yang mengedarkan teknik kultivasi yang dia ketahui, terus-menerus berkultivasi atas namanya sendiri, suatu proses yang jauh lebih cepat daripada teratai emas yang secara alami mengambil energi dari langit dan bumi. Bahkan sepenuhnya cocok dengan kecepatan kultivasi aktifnya sendiri. Jika dia berkultivasi di atas itu, bukankah itu berarti kecepatannya menjadi 2 kali lipat? Namun, yang lebih membuatnya khawatir adalah kemampuan ilahi bawaan yang akan datang setelah mencapai 500 di tulang akar, itulah yang paling penting. Lebih berguna daripada kecepatan kultivasi. Bab 174, apakah kamu masih menguasai teknik langit mistik? Kesalahpahaman besar. Begitu dia baru saja mencerna, root bond, yang baru ditingkatkan dan pemahamannya. Pemberitahuan lain menyusul. Apakah Anda ingin berbagi efeknya dengan pasangan Taois Anda, Liu Qingqing, tahap tengah alam reruntuhan, yang telah meminum pil pencerahan tiba-tiba alam reruntuhan? Gu Changge merasakan situasi di halaman, Wang Yue masih berkultivasi secara tertutup, dan si kecil sedang tidur, mencerna material surgawi dan harta duniawi. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat mengganggunya. Jadi dia hanya melafalkan, berbagi, dalam benaknya. Ritme Tao hijau pucat yang menakjubkan itu segera muncul dari dalam dirinya, menyelimuti seluruh keberadaannya. Jiwa ilahinya sekali lagi memasuki keadaan ajaib, di mana hukum langit dan bumi berada dalam jangkauan, memecahkan semua teka-teki dengan mudah. Kali ini, tujuannya untuk pencerahan mendadak sangat jelas. Itu untuk menyempurnakan teknik rahasia yang menyembunyikan tulang akarnya yang gagal ia buat terakhir kali. Dalam keadaan ajaib itu, waktu terasa melambat saat dia menyimpulkan berulang kali. Segera, 2 jam pencerahan tiba-tiba juga berakhir. Gu Changge tidak membuka matanya, namun aura seluruh orangnya berubah. Dari puncak tubuh Dao yang diperoleh, auranya tiba-tiba berkurang, berubah menjadi puncak tubuh roh yang diperoleh, dan kemudian, dalam sekejap, menjadi seperti tulang akar biasa dari tubuh roh yang diperoleh. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya yang berwarna keemasan dan menyerupai batu giok pun tersembunyi. Ketika dia membuka matanya, seolah-olah tubuh roh yang diperoleh tidak ada. Bahkan mendekati kualitas fana yang dimilikinya sebelum ia bisa berkultivasi. Kesuksesan. Sekarang, bahkan mereka yang berada di atas kelas 9 sama sekali tidak akan dapat melihat tubuh Dao yang aku peroleh. Alih-alih merasa khawatir, Gu Changge justru merasa gembira dalam situasi ini. Puncak tubuh Dao yang diperolehnya masih ada, efeknya tidak terpengaruh. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Teknik rahasia ini lahir dari napas tersembunyi, menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk memalsukan keadaan tulang akar seseorang, sebut saja penyembunyian ilahi. Dia berdiri, merasakan keadaan tubuhnya sendiri dan sangat puas dengan nama yang diberikannya pada teknik rahasia ini. Efek dari teknik rahasia ini juga sangat menantang surga. Menggunakan jiwa ilahi untuk memalsukan tulang akar, tingkat pemahamannya saat ini adalah 404, dan tulang akar adalah 409. Jika dia menyamar semaksimal mungkin, dia dapat membuat tulang akarnya tampak hanya bernilai 50 poin, seperti konstitusi umum. Jika pemahamannya meningkat lebih jauh, mencapai keseimbangan dengan tulang akarnya, dia bahkan bisa sepenuhnya menyamarkan dirinya sebagai tubuh tak berharga yang dimilikinya sebelumnya. Dan semua ini hanyalah perubahan aura dan penampilan otot dan tulang, tanpa memengaruhi efek apapun yang awalnya dikaitkan dengan tulang akar. Namun, teknik rahasia ini dibuat khusus untuk dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apakah istri-istrinya akan merasa sulit untuk mencobanya. Tetapi hal itu tetap memecahkan masalah utama. Jika istri-istrinya mampu mengolah teknik rahasia penyembunyian ilahi ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang peningkatan tulang akar istrinya hingga lebih dari 200 poin dan seseorang mendeteksi keberadaan tubuh Dao yang diperoleh. Biarkan Yuer mencobanya terlebih dahulu ketika dia keluar dari kultivasi tertutup. Tapi teknik rahasia ini seharusnya menjadi yang paling mudah dipelajari ya Bai, lagi pula, ini berasal dari bakatnya sendiri dalam napas tersembunyi.
Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri, sangat puas dengan hasil pencerahan tiba-tiba ini. Dia bahkan tidak menggunakan 2 jam penuh untuk menciptakan teknik rahasia ini, waktu yang tersisa dihabiskan untuk menyempurnakan penyembunyian ilahi ini, dan juga teknik rahasia keterampilan ilahi berbagai fenomena. Ngomong-ngomong, teknik rahasia lainnya belum diberi nama, teknik itu bisa membongkar dan menggabungkan keterampilan ilahi secara bebas, sebut saja fenomena segudang. Dia berbicara seperti biasa. Saat itulah ia menemukan bahwa kedua teknik rahasia juga muncul di panelnya. Hari demi hari berlalu, dalam sekejap mata, setengah bulan pun berlalu. Karena ramuan yang telah diminumnya, Wang Yue juga samar-samar merasa bahwa dia akan menyentuh titik kemacetan di alam reruntuhan tingkat menengah. Perasaan tertinggal sungguh tak tertahankan baginya, dia menghabiskan hampir setiap hari berkultivasi secara tertutup, dan Gu Changge hanya menemuinya sekali dalam setengah bulan. Yuan Yabai juga telah tertidur lelap selama setengah bulan. Sepertinya dia akan menerobos ke alam pemurnian kekosongan. Setelah memeriksa situasinya beberapa kali, Gu Changge juga merasa lega. Selama setengah bulan ini, kemajuan kultivasinya sendiri tidak melambat. Karena manusia emas kecil di teratai emas membantunya berkultivasi, dan dia juga tidak terlalu mengabaikan kultivasinya, tingkatannya terus meningkat, namun kecepatan terobosannya tidak melambat. Setengah bulan telah berlalu, kemajuannya di alam itu telah melampaui setengah jalan, dan tidak akan butuh waktu lama lagi untuk menerobos ke tahap akhir alam reruntuhan. Yang mengejutkannya, dia bertemu sepupunya Gu Changming sekali pada masa itu. Dia datang untuk berkonsultasi mengenai masalah kultivasi, dan bahkan setelah mengetahui bahwa Gu Changge berada di tahap tengah alam reruntuhan, dia tidak terlalu patah semangat. Tidak jelas apakah dia menjadi mati rasa karena terlalu kewalahan atau apakah kondisi pikirannya benar-benar membaik. Setelah mengakhiri satu malam berkultivasi, duduk sendirian di halaman tidak begitu menarik, jadi ia memutuskan untuk mengunjungi lelaki tua itu. Semenjak lelaki tua itu menerobos ke alam pemusnahan tingkat 9, dia selalu sangat gembira setiap hari. Ketika Gu Changge tiba di kediaman terpisah lelaki tua itu, kebetulan saja pamannya dan paman ketiganya juga ada di sana. Gu Changge menyapa mereka dengan santai dan langsung menuju paviliun. Kemarilah, duduklah di sebelahku. Kalian berdua, kalau saja kalian punya setengah dorongan Changge, tidak, 1/10 dorongan, kalian tidak akan hanya menjadi diaken dan sudah menjadi penatua sejak lama. Gu Kuang dengan riang memberi isyarat kepada cucu tertuanya, dan Gu Changge hanya tersenyum dan duduk. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Gu Yixiao tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum sambil mengangguk pada cucu keponakannya. Jika saja kamu punya setengah dorongan seperti kelinci sialan ini, kamu tidak akan hanya duduk di bangku kelas 9. Gu Sanfeng tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Hah, hehe, aku baik-baik saja sekarang, dan setelah beberapa saat, aku berencana untuk mengambil alih kota Duanbei. Kalau begitu, kau ikut denganku ke kota Duanbei untuk berlatih dengan baik. Meskipun dia bergumam pelan, bagaimana mungkin hal itu luput dari telinga mereka yang hadir. Gu Kuang segera mengerutkan kening, lalu kembali tersenyum sinis dan berkata, "Hah." Gu Sanfeng tertegun sejenak, tidak menyangka ucapannya yang asal-asalan akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tetapi lelaki tua itu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut, ia membanting meja, menandakan bahwa pergi adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Akhirnya kembali ke keluarga Gu, dan sekarang dia harus melakukan perjalanan ke kota Duanbei yang terkutuk itu. Gu Sanfeng merasa seperti terong yang terkena embun beku. Apa sebenarnya yang kamu cari? Sekarang setelah aku akhirnya berhasil menembus alam pemusnahan tingkat 9, bukankah lebih baik jika aku tetap tinggal bersama keluarga? Mengapa kamu harus pergi ke kota Duanbei? Gu Sanfeng tahu memohon tidak ada gunanya, dan dia hanya bisa mencoba membujuk lelaki tua itu dengan cara lain. Kamu tidak tahu apa-apa, aku pasti harus pergi. Namun, perjalanan Gu Kuang ke kota Duanbei kali ini adalah untuk cucu tertuanya. Setelah insiden terakhir di Back Mountain, dia juga menyadari kemampuan cucu tertuanya. Semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik, lagi pula, leluhur masih harus menjaga keluarga Gu. Tidak pantas untuk berlari ke kota Duanbei setiap hari.
Adapun Guan Kuan, tidak perlu memberitahu dia, lebih baik mengirimnya ke negara bagian tengah lebih awal untuk mencari jalan bagi cucu tertuanya. Saat berada di kota Duanbei, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk menangkap beberapa binatang iblis untuk cucunya, meninggalkan mereka dengan nafas kehidupan. Lalu saat cucunya pergi ke kota Duanbei, dia bisa menghabisi mereka kapan saja. Baiklah, asalkan kamu, orang tua, bahagia. Jangan khawatir tentang hidup dan matiku, itu bukan masalah besar. Melihat sikapnya yang keras kepala, Gu Sanfeng tahu bahwa apapun yang dia katakan adalah sia-sia dan menyerah begitu saja. Qian Jun belum keluar dari pengasingannya. Gu Changge melirik ruang pengasingan di halaman dan bertanya dengan santai. Dia seharusnya segera keluar, dia mendapat beberapa eliksir dari keluarganya, jadi menerobos ke alam void pemurnian kelas 6 seharusnya tidak menjadi masalah. Orang tua itu mengelus jenggotnya sambil tertawa riang. Gu Sanfeng menyaksikan dengan pasrah tak berdaya. Setiap kali lelaki tua itu berbicara kepadanya, selalu dengan wajah tegas atau menegur, tetapi ketika menatap bocah nakal itu, wajahnya penuh dengan senyuman, bak kakek yang baik hati. Standar ganda, terlalu berlebihan. Lagi pula, kecepatan perubahan wajah itu terlalu cepat. Detik berikutnya dia mengerutkan kening padaku, dan detik berikutnya, dia malah tersenyum. Ah, cucu tertua, kamu tidak tahu apa-apa. Akhir-akhir ini, keadaan sedang sulit bagi kami. Orang-orang itu, begitu melihat kami, selalu menyanjung kami, mengatakan betapa hebatnya kami, bagaimana kami bisa bertahan melawan segala rintangan dan berhasil naik ke kelas 9. Namun, kami bahkan tidak bisa mengungkapkan alasannya. Sungguh membuat frustrasi. Dalam beberapa hari, saya berencana berangkat ke kota Duanbei. Tinggal bersama keluarga membuat saya merasa seperti akan terbang menjadi burung. Orang tua itu tak kuasa menahan diri untuk menceritakan kejadian terkini kepada cucu tertuanya, yang makin membuatnya senang. Dibandingkan dengan para tetua dan diaken yang berusaha menjilat, dia lebih suka orang lain tahu bahwa cucu tertuanya adalah orang yang memiliki bakat yang sungguh-sungguh menantang surga dan mampu membalikkan keadaan. Tapi, dia benar-benar tidak bisa mengungkapkannya. Hal itu hampir membuatnya tercekik, beberapa kali ia hampir mengatakannya tetapi harus dengan paksa menelan kembali kata-katanya. Sebagian besar tetua keluarga Gu menduga hal itu ada hubungannya dengan Changge, tetapi mereka tidak tahu alasan spesifiknya. Selain sanjungan, mereka sebagian besar didorong oleh rasa ingin tahu dalam upaya mereka untuk mengetahui bagaimana dia menerobos ke alam pemusnahan kelas 9. Dan apa masalahnya dengan tubuh roh yang diperolehnya saat ini? Para tetua keluarga Gu ini, sebagian besar berada di alam pemusnahan tingkat 8, sebagian besar memandang tingkat ke-9 sebagai mimpi yang tidak mungkin tercapai, dibatasi oleh tulang akar mereka. Bahkan saat masa hidup mereka mendekati akhir, kemungkinan besar mereka akan terjebak di ambang kesempurnaan, dan tidak dapat maju lebih jauh. Tentu saja, mereka sangat penasaran dengan rahasia Gu Kuang untuk berhasil naik ke kelas 9. Cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, tapi untuk saat ini, aku harus merepotkan kakek agar terus melindungiku. Gu Changge menjawab sambil tertawa ringan. Begitu dia menyampaikan alasan itu kepada leluhur, dia siap memimpin seluruh keluarga Gu menuju kekuatan yang lebih besar. Hanya saja dibutuhkan lebih banyak waktu, kalau bisa disembunyikan, biarlah. Guzan bahkan melakukan perjalanan khusus untuk menemuiku, mengatakan bahwa berita seperti itu yang menyangkut masa depan keluarga tidak boleh disembunyikan. Bolehkah aku menuruti keinginannya? Sekarang aku sudah kelas 9, bahkan bukan lagi seorang tetua. Orang tua itu semakin bersemangat saat berbicara, terutama saat berbicara tentang Guzan, emosinya membumbung tinggi. Bagaimana tanggapanmu terhadap kepala keluarga? Gu Changge bertanya dengan santai. Apa lagi yang bisa kukatakan? Aku langsung bilang padanya kalau dia berani menekan cucu tertuaku untuk mengungkapkan alasannya dengan kedok kepentingan keluarga, aku akan menamparnya sampai mati terlebih dahulu. Siapapun yang punya rasa ingin tahu berlebihan harus berpikir matang-matang apakah rasa ingin tahunya bisa menahan tamparanku. Atau, kalau dia tidak terima, dia bisa pergi ke gunung belakang untuk bertanya langsung pada leluhur, hehehe. Gu Kuang tampak antusias, memberi isyarat dengan tangannya saat berbicara, tampak sangat bersemangat. Dulu, jika berdebat dengan Guzan, dia tidak akan pernah menang,
Tetapi sekarang berbeda, dia telah berhasil naik ke kelas 9. Dia bisa saja membiarkan tinjunya berbicara. Gu Changge juga mengacungkan jempol, memuji dominasi lelaki tua itu. Sanjungan ini membuat lelaki tua itu semakin bahagia. Dia melirik dengan jijik ke arah dua orang bodoh yang mengecewakan itu, ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya hanya mengangguk dengan nada menghina. Hah, orang tua, itu agak berlebihan. Setidaknya kamu pernah mengatakan sesuatu, apa maksud semua ini? Mata Gu Sanfeng membelalak, hampir tersedak napasnya sendiri. Bagaimana bisa ini menjadi lebih mencolok? Sekarang dia bahkan terlalu malas untuk berbicara denganku. Terlalu banyak. Kamu sekarang berada di alam mana? Tahap tengah alam pemurnian Void. Dalam waktu kurang dari setahun, kamu mungkin akan disusul oleh cucu tertuaku. Bahkan jika kakak laki-lakimu sekarang berada di alam pemurnian Void yang sempurna, dia akan dilampaui hanya dalam 2 atau 3 tahun. Apakah itu berlebihan? Gu Kuang memasang ekspresi seolah-olah itu wajar saja, membuat Gu Sanfeng terdiam. Adapun Gu Yixiao, dia hanya terkekeh acuh tak acuh, sepenuhnya setuju dengan kata-kata pria tua itu. Sementara mereka berbicara, pintu halaman didorong terbuka lagi. Apakah sepupu juga ada di sini? Gu Changming terkejut sesaat ketika melihat sosok yang duduk di samping kakeknya di paviliun. Meskipun demikian, ia dengan hormat menyapa kakeknya lalu membungkuk kepada paman dan sepupunya yang ketiga. Changming juga ada di sini, ya, lumayan, hampir menembus tahap tengah alam Laut Qi. Kemarilah dan duduklah. Mungkin karena cucu tertuanya, saat ini, Gu Kuang menganggap semua cucunya cukup menawan. Tampaknya seperti kasus mencintai rumah beserta burung gagaknya. Sambil berkata demikian, dia menepuk tempat di sebelahnya. Namun, Changming melirik ayahnya dengan gelisah. Dibandingkan dengan sepupunya, dia lebih jarang bertemu dengan kakeknya, yang sering tinggal di kota Duanbei. Di masa lalu, sebagian besar pertemuan mereka melibatkan menyaksikan kakeknya menegur ayahnya sendiri atau paman ketiganya. Meskipun sang kakek kini lebih sering kembali, waktu yang dihabiskannya bersama kakeknya masih belum dapat menandingi waktu yang dihabiskan bersama sepupunya. Terlebih lagi, baru saja menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9, Gu Changming merasa semakin kagum terhadap kakeknya sendiri. Jika kakek menyuruhmu duduk, duduk saja, apa yang perlu ditakutkan? Ah! Setelah berbicara, Gu Yixiao mendesah tak berdaya. Anak dari keluarganya ini jauh tertinggal dari keponakannya, Changge. Lihat saja Changge, ngobrol dan tertawa bebas bersama kakek. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan putranya atas kurangnya keistimewaannya. Bahkan ia sendiri memiliki kedudukan yang jauh lebih rendah dari keponakannya yang lebih tua di hadapan kakek mereka. Setelah ayahnya berbicara, Gu Changming membungkuk hormat lagi dan duduk di samping kakeknya. Hehe, kalian anak muda harus lebih banyak berinteraksi. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, jangan ragu untuk meminta saran dari sepupu Anda. Gu Kuang tidak menganggapnya terlalu serius dan menepuk bahu Changming dengan lembut sambil berbicara. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan untuk sepupuku. Didorong oleh kata-kata kakeknya, kegugupannya berkurang drastis, dan dia dengan berani mulai berbicara. Tahap tengah alam reruntuhan, Gu Changge mengira sepupunya menanyakan wilayahnya seperti biasa dan langsung menjawab dengan nada jenaka. Tidak, bukan itu. Kemajuan sepupuku begitu pesat, aku sudah kehilangan keberanian untuk membandingkannya. Gu Changming meringis, berulang kali putus asa, tidak lagi peduli dengan tahap mana di dunia yang telah dicapai sepupunya. Tidak bisa dibandingkan, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Oh! Gu Changge sedikit terkejut namun tetap memberi isyarat padanya untuk bertanya dengan bebas, berjanji untuk membantu masalah kultivasi jika memungkinkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk bertanya, saya ingin tahu, teknik kultivasi yang kamu latih, tingkatannya berapa? Setelah beberapa kemunduran, Gu Changming mendapat pencerahan. Dia menyadari akar permasalahannya. Selain bakatnya yang luar biasa, sepupunya pasti memiliki teknik kultivasi tertinggi yang membantunya mencapai terobosan cepat. Wajar saja kalau dia tidak bisa mengimbangi. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu sepupunya hari ini dan memperoleh jawaban yang jelas, untuk tuntas menghilangkan keraguannya sendiri. Ngomong-ngomong, aku juga agak penasaran. Mendengar ini, Gu Sanfeng juga terkejut dan menatap keponakan tertuanya.
Dia juga curiga kalau teknik keponakannya mungkin bukan dari keluarga Gu. Terutama karena dia belum mengambil warisan teknik tingkat surgawi keluarga Gu. Saat ini aku sedang menggunakan teknik langit mistik, teknik tingkat menengah tingkat bumi yang biasa dipraktikkan oleh garis keturunan langsung keluarga Gu, kata Gu Changge dengan santai. Apa? Mendengar jawaban ini, semua orang tercengang, pikiran mereka seolah ditandai dengan tanda tanya raksasa. Bahkan Gu Kuang pun mengernyitkan alisnya karena bingung. Gu Changming menatapnya kosong. Sepupuku berlatih teknik langit mistik yang sama denganku. Apakah itu berarti perbedaan dalam kecepatan terobosan kita sepenuhnya disebabkan oleh bakat teknik langit mistik? Lalu mengapa kamu tidak mengambil teknik pewarisan Tuan Muda? Gu Sanfeng juga menyuarakan kebingungan semua orang. Tidak seorang pun memberitahuku tentang hal itu. Melihat ekspresi bingung mereka, Gu Changge juga merasa sedikit bingung dan merentangkan tangannya dengan polos. Dia juga bertanya-tanya mengapa keluarganya tidak menyebutkannya, dengan asumsi mereka sedang mempersiapkan sejumlah material surgawi dan harta duniawi untuknya terlebih dahulu. Kemudian, karena dia telah berbagi teknik pasangan Tao, dia tidak memikirkannya lagi. Tetapi sekarang mendengar mereka mengatakan ini, Gu Changge juga tercengang. Petik 2. Semua orang saling memandang. Mereka berasumsi Gu Changge meremehkan teknik keluarga, tetapi ternyata dia masih mempraktikkan teknik langit mistik yang dimiliki oleh seluruh garis keturunan langsung. Itu bukan. Lalu kenapa kau bisa maju secepat itu? Tunggu sebentar, biar aku perjelas. Setelah mewarisi gelar Tuan Muda, kamu tidak secara aktif menanyakan tentang warisan dari kepala keluarga, dan kepala keluarga juga tidak pernah mendekatimu, jadi sampai sekarang, kamu belum mewarisi teknik peringkat surgawi keluarga Gu. Setelah terdiam beberapa saat, Gu Sanfeng menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya begitu. Gu Changge mengangguk. Dia dengan santai menambahkan, saya pikir keluarga perlu menyiapkan sesuatu. Mereka punya semua yang dibutuhkan. Ayo pergi sekarang dan temukan Guzan, bajingan itu. Aku harus bertanya padanya, dia ini kepala keluarga macam apa, sampai lupa mengurus warisan Tuan Muda. Tidak dapat duduk diam, Gu Kuang segera membawa cucunya menuju aula dewan untuk menghadapi Guzan. Tidak lama setelah itu, ketika Guzan melihat Gu Kuang mendekat dengan agresif dan masih terlihat bingung. Setelah mendengar kata-katanya, Guzan juga bingung. Kupikir dia tidak tertarik, akhirnya dia mengeluarkan kalimat yang sama dengan apa yang dikatakan Gu Sanfeng. Melihat Gu Kuang ingin mengatakan sesuatu lagi, dia langsung angkat bicara, sebagai kakeknya, kenapa kamu sendiri tidak pernah menyadarinya? Komentar ini membuat Gu Kuang terdiam sesaat. Memang, dia saat itu berada di kota Duanbei dan bahkan memeriksa laut ki cucunya, hanya untuk terkejut karena cucunya memiliki 3 laut ki dan teratai emas kelas 12, dia sama sekali tidak menyadari bahwa cucunya masih berlatih teknik langit mistik. Bab 175, cara yang benar untuk membuka teknik kultivasi kelas atas tingkat surgawi dan harta karun ajaib. Lupakan saja, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan siapa yang salah. Cepat, siapkan barang-barangnya dan biarkan cucu tertua kita naik ke menara teknik kultivasi. Mengetahui bahwa dirinya juga turut bersalah, Gu Kuang tidak lagi memikirkan masalah Guzan dan hanya berteriak agar dia bergegas dan bersiap. Tentu saja Guzan tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, dia menyerahkan sejumlah materi surgawi dan harta duniawi kepada Gu Changge. Dan membawanya ke lantai paling atas menara teknik kultivasi. Teknik kultivasi leluhur keluarga Gu berbeda dari sekte dingin surgawi, teknik tersebut tidak tercatat pada gulungan batu giok. Sebaliknya, mereka diukir pada meteorit yang memancarkan Suan Huang Qi yang kuat. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang menguasai teknik Tao. Meskipun pemahaman setiap orang sebagian besar sama, Anda juga dapat menggunakan gulungan batu giok ini untuk menemukan inspirasi. Teknik yang tertulis pada meteorit pemancar Qi Suan Huang tidak lengkap dan memerlukan pemahaman sendiri. Namun, selama bertahun-tahun, keluarga Gu telah mengembangkan solusinya. Semua yang menguasai teknik ini akan meninggalkan wawasan dan pengalaman mereka, sehingga memudahkan keturunan mereka dalam memahami teknik tingkat surgawi. Melihat ini, Gu Changge mengangguk sedikit, menghilangkan sebagian keraguannya.
Dia bertanya-tanya mengapa keluarga tidak menyediakan teknik peringkat surgawi untuk semua garis keturunan langsung seperti sekte. Tampaknya, tidak sesederhana itu. Untuk mewarisi teknik peringkat surgawi, seseorang membutuhkan pemahaman yang memadai, dan untuk menjadi tuan muda, seseorang harus menjadi individu yang luar biasa di generasinya. Baru pada saat itulah mereka akan memenuhi syarat untuk mencoba pemahaman. Aku harus memberitahumu terlebih dahulu, tidak semua orang bisa menguasai teknik pangkat surgawi. Dari puluhan generasi tuan muda di keluarga Gu kita, hanya sedikit lebih dari 10 gulungan giok wawasan yang tertinggal, kamu harus mengerti apa yang diwakilinya. Guzan menjelaskan sambil lalu saat dia melihatnya sedang menatap gulungan batu giok di rak. Apakah kakek buyut pernah memahaminya? Gu Changge mengangguk mengerti dan dengan santai mengajukan pertanyaan lainnya. Pahami sendiri, aku punya urusan penting lain yang harus kuurus. Mendengar pertanyaan itu, Guzan tidak menjawab tetapi berbalik dengan wajah muram dan pergi. Meskipun dia tidak mendapat jawaban, Gu Changge tahu jawabannya. Tampaknya bahkan kepala keluarga tidak mampu memahami teknik peringkat surgawi dari meteorit Xuan Huang. 400 pemahaman, jika saya tidak bisa memahami tekniknya, itu akan menjadi lelucon. Gu Changge sama sekali tidak khawatir, bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memilih untuk melihat pengalaman dan wawasan yang tertinggal pada gulungan batu giok tersebut, sebaliknya, dia langsung duduk bersila di depan meteorit Xuan Huang yang besar. Ketika dia mencoba menyentuhnya, dia mendapati dirinya terhalang oleh Xuan Huang Qi. Setelah mengedarkan teknik langit mistik dan melapisi tangannya dengan Xuan Huang Qi, dia berhasil mendekat sedikit tetapi tetap tidak dapat menyentuh permukaan meteorit tersebut. Menarik. Mata Gu Changge berbinar saat ia mulai fokus pada kitab suci Tao yang misterius dan sulit dipahami yang tertulis pada meteorit itu. Apa yang awalnya misterius dan sulit dipahami, tiba-tiba menjadi jelas baginya dan dia pun mengerti maknanya. Demikianlah manfaat yang didapat dari pemahaman. Ini bukan tingkat surgawi yang lebih rendah. Setelah melihat lama, Gu Changge menarik napas dalam-dalam, terkejut. Dia baru saja memahami dua teknik rendah tingkat surgawi, yang satu adalah teknik dingin surgawi, yang baru saja dia bagikan dengan Qing Qing belum lama ini, dan yang lainnya adalah teknik rahasia pengendalian naga kaisar milik keluarga kerajaan wilayah utara yang telah dia bagikan dengan Yuer. Dia mungkin satu-satunya orang di antara seluruh tiga kekuatan utama domain utara yang menguasai dua teknik rendah tingkat surgawi secara bersamaan. Meski begitu, setelah pengamatan sepintas, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pemahaman yang tertulis di sini jelas bukan hanya tingkat surgawi bawah, faktanya, pemahaman itu jauh melampauinya. Dia menjadi asyik dengan studinya untuk sementara waktu. Waktu berlalu dengan lambat, dan sebelum dia menyadarinya, 1 hari telah berlalu. Hal ini hanya menegaskan keyakinannya bahwa teknik yang tertulis bukanlah teknik rendah tingkat surgawi biasa, para leluhur hanya memahami permukaannya saja. Bisakah sepupu menguasai teknik tingkat surgawi keluarga Gu? Keesokan paginya, Gu Changming pergi ke menara teknik kultivasi. Dia terkejut mendapati banyak sesepuh sudah menunggu di luar, tampaknya telah menerima berita tersebut. Mendengarnya, Tetua 5, yang diam-diam menunggu untuk menyanjung tuan muda saat dia tiba, segera membalas, apa maksudmu, bisa? Hapus, bisa. Ahem, ya, dengan bakat luar biasa Kasin, seharusnya tidak ada kecelakaan. Gu Changming sedikit mengecilkan lehernya, masih sedikit terintimidasi di depan para tetua keluarga. Old Five, kenapa kamu menggertak cucu kita? Suara Gu Kuang tiba-tiba terdengar saat dia datang untuk melihat apakah cucu tertuanya telah selesai memahaminya. Normalnya, pemahaman akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Tetapi dia memiliki kepercayaan yang misterius terhadap cucu tertuanya. Yang lain membutuhkan 10 hari atau setengah bulan, cucunya cukup dengan 1 hari. Sayangnya, saat dia tiba, dia masih belum melihat cucunya menyelesaikan pemahamannya. Itu hampir tidak mungkin. Para tetua, bukankah normal untuk membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk pemahaman? Penatua 5 menjawab dengan santai. Yang lainnya mengangguk sedikit, mereka ada di sana hanya untuk ikut bersenang-senang, dan tak seorang pun menyangka Gu Changge akan muncul dari menara teknik kultivasi dalam sehari. Yang lain mungkin butuh waktu setengah bulan, tapi bisakah cucu tertua kita juga? Pernahkah kau melihat seorang jenius seperti cucu tertua kita?
Bisakah kalian menemukan yang kedua? Gu Kuang dengan percaya diri mengamati kerumunan dan berkata. Sesaat semua orang tercengang, dan memang tak seorang pun membantah. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Sungguh tidak ada eksistensi yang menantang surga seperti Tuan Muda di wilayah utara. Jika dia keluar dalam 1 hari, itu juga masuk akal. Tunggu saja sedikit lebih lama, mungkin dia akan segera keluar. Jika tidak ada yang lain, 2 atau 3 hari seharusnya sudah cukup. Penatua 5 angkat bicara tanda setuju. Untuk sesaat, mereka yang berencana menonton dan pergi malah berhenti dan menunggu. Namun seiring berjalannya waktu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dan tidak ada pergerakan sama sekali di dalam menara teknik kultivasi. Ada yang tidak beres. Gu Kuang mengerutkan kening, dia tidak pergi selama 3 hari dan telah duduk tepat di depan menara teknik kultivasi. Ngomong-ngomong, pemandangannya agak aneh. Para tetua itu juga telah mengantisipasi bahwa Tuan Muda tidak akan butuh waktu lama untuk keluar. Mereka hanya membawa meja dan kursi, duduk di sana minum teh dan berdiskusi, dan bahkan bertaruh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami teknik kultivasi. Niscaya, tak seorang pun meragukan bahwa Tuan Muda tidak dapat memahaminya. Tunggu saja, Guzan pun datang ke depan menara teknik kultivasi, dengan perasaan tak berdaya, beberapa hari terakhir ini, saat dia ingin menugaskan beberapa tugas kepada para tetua ini, dia bahkan tidak perlu mengirim pesan, dia langsung saja datang ke menara teknik kultivasi, dijamin dia akan menemukan mereka. Mendengar kata-kata Gu Kuang yang cemas, dia dengan santai mengingatkannya. Pada saat ini, mereka tidak boleh naik dan mengganggu Gu Changge, nanti dia sedang dalam momen pemahaman kritis dan mereka mengganggu wawasannya. Jangan ingatkan aku, Gu Kuang meliriknya, meraih labu anggur, dan meneguknya banyak-banyak, minum ini rasanya enak. Di lantai atas menara teknik kultivasi. Pada saat ini, Gu Changge tidak sedang merenungkan kitab suci Tao yang tertinggal di sana. Sebaliknya, ia mencoba memurnikan meteorit yang memancarkan Suan Huang Qi. Ia menemukan bahwa objek ini bukan sekadar catatan teknik kultivasi. Kelihatannya lebih seperti harta ajaib. Dia tidak bergerak dari sana selama beberapa hari. Saya berhasil. Tiba-tiba matanya berbinar. Tangannya akhirnya menyentuh permukaan meteorit. Pada saat dia menyentuhnya, meteorit itu mulai bergetar sedikit. Sepertinya ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Tidak, permukaan meteorit ini bukanlah harta karun ajaib, harta karunnya ada di dalam. Gu Changge segera menyadarinya dan langsung mulai mengoperasikan teknik langit mistik, teknik kultivasi yang berasal dari sumber yang sama dengan meteorit tersebut. Dia menyalurkan sejumlah besar energi spiritual melalui telapak tangannya ke permukaan meteorit. Begitu energi spiritual menyentuh meteorit itu, energi itu segera diserap ke dalamnya. Gu Changge bahkan terkejut saat mengetahui dia tidak bisa berhenti. Energi spiritual tubuhnya terus-menerus diserap. Apakah aku dalam masalah? Dia tidak menduga situasi seperti itu akan terjadi. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia dapat merasakan bahwa harta ajaib di dalamnya tampaknya kurang spiritualitas, dan sekarang selama itu diisi dengan energi spiritual, ia dapat dipanggil. Waktu terus berdetak, detik demi detik. Energi spiritual tubuhnya telah terkuras hingga 70%. Akan tetapi, tingkat penyerapannya juga secara bertahap melambat. Ketika laju konsumsi energi spiritual menurun, teratai emas kelas 12 di tubuhnya dan energi spiritual yang diolah oleh manusia emas kecil sudah cukup untuk mengimbangi konsumsi tersebut. Gu Changge akhirnya berhasil bernapas lega. Untunglah, dia tidak akan terkuras energi spiritualnya. Ini karena situasinya istimewa, jika itu orang lain, bahkan seseorang di alam kekosongan pemurnian kelas 6 mungkin tidak akan mampu menahan konsumsi seperti itu. Dia akan langsung terkuras kering. Bersenandung. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Gu Changge merasakan meteorit itu bergetar hebat. Dan tangannya akhirnya bebas kembali, dia buru-buru menariknya dari meteorit itu. Melihat meteorit yang memancarkan Suan Huang Qi yang tidak stabil, pupil mata Gu Changge mengecil, dan dia bergumam, ini buruk. Apakah akan meledak? Ini adalah menara teknik kultivasi keluarga Gu, jika dia membiarkannya meledak di sini, dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Ini adalah teknik kultivasi kekuatan dewa yang dikumpulkan oleh banyak generasi keluarga Gu. Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, secara naluriah,
dia langsung mengangkat meteorit besar itu, tidak tahu apakah itu karena telah menyerap energi spiritualnya, tetapi Xuan Huangqi tidak lagi melawannya dan memungkinkan kontak langsung dengan meteorit itu. Setelah mengangkat meteorit itu, Gu Changge berubah menjadi seberkas cahaya, melesat dari atas menara teknik kultivasi ke langit. Pergerakan yang tiba-tiba ini, disertai dengan hancurnya bagian atas menara teknik kultivasi, menyebabkan banyak tetua keluarga Gu dan penonton dari garis keturunan langsung tercengang. Sepertinya Tuan Muda telah menguasai teknik kultivasinya. Tapi ini terlalu menarik, dia bahkan membalik atapnya. Tidak masalah, tinggal diperbaiki sedikit saja dan masih bisa digunakan. Itu tidak benar, apa yang Tuan Muda bawa. Sementara para deken dan garis keturunan langsung keluarga Gu yang menonton merasa adegan ini cukup lucu. Kepala keluarga Guzan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sialan, bagaimana anak ini membawa meteorit luar angkasa itu? Tidak, ini tidak benar. Tidak, ini tidak benar. Beberapa tetua segera menyadari masalahnya, meteorit di bahu Tuan Muda mengembang dengan cepat, tampak seperti akan meledak kapan saja. Minggir, Gu Changge tidak menyangka ada begitu banyak orang di luar menara teknik kultivasi, dia hanya bisa berteriak dan langsung melemparkan meteorit yang akan meledak itu ke langit. Begitu dia melepaskannya, dia segera berlari menghampiri kakeknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan keras, seperti yang diduga, meteorit yang meledak dengan Qi Xuan Huang yang kaya itu benar-benar meledak secara langsung, dan energi spiritual yang mengerikan mengirimkan pecahan-pecahan tajam itu melesat ke segala arah seperti senjata tersembunyi. Guzan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa meteorit pengajaran meledak. Saat pertama kali melihat masalah, mereka masing-masing mengambil tindakan untuk membangun penghalang, melindungi pengadilan dalam keluarga Gu. Gu Kuang bahkan tidak menunggu cucunya datang kepadanya, dia sudah melesat ke sampingnya dan mengangkat tangan, membentuk penghalang roh untuk melindungi cucunya dengan kuat. Pada saat ini, dia sudah berpikir tentang bagaimana cara berbicara mewakili cucunya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan bocah itu, tetapi entah bagaimana dia berhasil meledakkan batu ajaran milik keluarga itu. Sungguh menyusahkan. Namun, dibandingkan dengan batu pengajaran, cucu lebih penting bagi keluarga Gu. Jika teknik tingkat surgawi hilang, maka hilanglah, begitu cucu tumbuh dewasa, mereka pasti akan memilikinya lagi. Adapun Guzan, yang telah membangun penghalang di pengadilan dalam, saat ini dia tengah menatap batu pengajaran yang hancur, pikirannya berdengung. Seolah-olah bukan batu pengajaran melainkan kepalanya sendiri yang meledak. Astaga, keponakannya terlalu galak. Permainan seru macam apa yang sedang dia mainkan? Bagaimana dia bisa meledakkan batu pengajaran yang merekam teknik tingkat surgawi? Gu Sanfeng menatap kosong ke langit, di mana pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya menghujani penghalang roh, menimbulkan riak-riak seperti batu di permukaan air, meskipun tidak ada korban yang jatuh. Ini mungkin masalah besar. Banyak tetua saling berpandangan, kehilangan kata-kata, sejenak tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tuan Muda memang penting, itu benar, tetapi jika dia melakukan kesalahan, mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja, bukan? Pada saat ini, di halaman dalam keluarga Gu, entah itu para anggota garis keturunan langsung yang menyaksikan kegembiraan itu atau yang lainnya di rumah masing-masing, mereka semua menatap ke arah penghalang di atas kepala dan ke arah puing-puing yang berjatuhan. Mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu serangan musuh? Beberapa orang yang terkejut itu hendak melompat ke udara sambil berteriak, serangan musuh. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Wang Yue yang tengah menyendiri pun terbangun kaget dan buru-buru mengatur napasnya. Ini gempa bumi, Yuan Yabai masih tertidur, tetapi dia bergumam dalam tidurnya secara naluriah. Petik 2. Cucu, apa ini? Wajah Gu Kuang berkedut, berusaha meminta penjelasan kepada cucunya. Namun Gu Changge tidak memperdulikannya. Sebaliknya, dia serius mengamati lokasi ledakan itu. Setelah sisa-sisa ledakan menghilang, dia melompat dan meninggalkan penghalang pelindung. Orang tua itu mengikutinya dengan diam, takut mungkin ada bahaya lebih lanjut. Tetapi dia melihat cucunya tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aliran cahaya Xuan Huang mengalir ke telapak tangannya. Itu adalah harta karun ajaib berbentuk menara kecil. Memancarkan Xuan Huang Qi yang kuat, menara kecil 9 lapis berputar terus-menerus, setiap lapis tampak independen dengan arah putaran yang sedikit berbeda.
Apa ini? Pupil mata Gu Kuang mengecil, menyadari benda itu untuk pertama kalinya di tengah riak sisa ledakan yang hanya memungkinkan dia merasakan penyebaran Xuan Huang Qi yang kaya. Namun sekarang, dengan artefak di tangan cucunya, dia dapat dengan jelas merasakan keistimewaan menara kecil. Penggunaan batu pengajaran itu salah. Ini cara yang benar untuk mengaktifkannya. Gu Changge memperlihatkan ekspresi puas, karena menara Xuan Huang di telapak tangannya telah mengakui dia sebagai tuannya. Penyerapan energi spiritualnya yang berkelanjutan telah menjadi bagian dari proses pengenalan. Pada saat dia mengingat menara Xuan Huang, sebuah teknik baru terbentuk dalam pikirannya. Teknik warisan yang sesungguhnya, peringkat surgawi kelas atas, dan menara Xuan Huang juga sama luar biasanya, tingkatnya setara dengan teknik harta karun tertinggi tingkat surgawi. Menyerang dan bertahan, bersatu. Bahkan dapat digunakan sebagai harta karun ajaib luar angkasa, tidak hanya menampung benda mati tetapi juga benda hidup. Kemampuan ini terutama mencerahkan mata Gu Changge. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa sosok melompat ke udara, datang ke sisi Gu Changge. Gu Zan juga menatap menara kecil di tangannya dengan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia telah mengesampingkan masalah batu ajaran yang meledak. Ini adalah harta karun ajaib di dalam batu ajaran, menara Xuan Huang, harta karun tertinggi tingkat surgawi. Dan teknik warisan yang sebenarnya bukanlah teknik kelas bawah pangkat surgawi, melainkan teknik Xuan Huang langit dan bumi pangkat surgawi puncak. Gu Changge terus menatap menara kecil di tangannya namun tetap menjawab pertanyaan kepala keluarga. Mendengar ini, semua orang terkesiap kaget. Mereka mengira tuan muda telah mengalami semacam kecelakaan saat mentransmisikan kekuatan. Tetapi sekarang, ternyata metode penyaluran daya yang selama ini digunakan salah. Harta karun ajaib kelas atas tingkat surgawi. Di seluruh wilayah utara, tidak banyak harta karun sihir tingkat rendah tingkat surgawi yang dapat ditemukan. Mengenai teknik, hanya ada 3 kekuatan besar di domain utara, masing-masing hanya memiliki teknik tingkat rendah pangkat surgawi. Dan satu keuntungan yang dimiliki keluarga kerajaan wilayah utara adalah mereka memiliki keterampilan ilahi tingkat rendah pangkat surgawi, sesuatu yang tidak dimiliki keluarga Gu maupun sekte dingin surgawi. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba mengetahui bahwa mereka telah menjaga teknik puncak pangkat surgawi selama bertahun-tahun tanpa seorang pun pernah menemukannya. Teknik ini, Gu Zan terdiam lama, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Gu Changge telah mengantisipasi pikirannya. Dia berbicara terlebih dahulu, setelah aku menguasai teknik ini sepenuhnya, aku akan mencatatnya pada gulungan giok dan meninggalkannya pada keluarga. Namun, teknik puncak peringkat surgawi ini mungkin lebih sulit untuk dipahami. Ketika saatnya tiba, aku akan mencoba membaginya menjadi 4 teknik, dari tingkat surgawi bawah hingga tingkat surgawi atas, masing-masing satu. Gu Changge memikirkannya, dia seharusnya bisa melakukannya. Pemahamannya lebih dari 400, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya. Itu hanya masalah pemisahan teknik, mirip dengan menggunakan teknik rahasia fenomena segudang untuk menggabungkan kembali keterampilan ilahi secara bebas. Apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Gu Zan tertegun mendengar jawaban itu, dia bermaksud agar tuan muda meninggalkan salinan teknik tersebut untuk warisan keluarga, karena dia tahu bahwa teknik puncak tingkat surgawi secara alami akan memiliki tuntutan yang lebih tinggi bagi para kultivator. Tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan berbicara tentang membaginya menjadi 4 teknik. Dari pangkat surgawi bawah ke pangkat surgawi atas, masing-masing satu. Apakah prestasi ini dapat dicapai oleh manusia biasa? Mungkin hanya seorang abadi yang bisa mencapainya. Seharusnya tidak sulit. Gu Changge mengangguk dengan serius sebagai tanda mengiyakan. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka tidak diam karena mereka ragu, tetapi karena mereka percaya bahwa itulah sebabnya mereka dibungkam. Mereka tiba-tiba menyadari tuan muda sudah melampaui batas manusia. Batu pengajaran yang telah diwariskan selama ribuan tahun telah mengungkapkan potensi sebenarnya di tangannya, dan sekarang dia akan membaginya menjadi 4 teknik. Tugas semacam itu di luar kemampuan manusia, tetapi tuan muda mampu melakukannya.